Pagi Kak Loli, Assalamualaikum. Narasumber kita pada pagi hari ini. Pagi, Hai, Waalaikumsalam. sekali. Halo, Kak Umay ya. Ya, benar. Aku Oke. nyapa dulu. Jadi teman-teman di sini selamat berpuasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Kemudian terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk menggali ilmu bagi yang belum mengalami dan juga yang sudah mengalami nanti bisa sharing informasi atau sharing pengalaman sama Kak Loli dan juga teman-teman yang sudah gabung di sini. Nah, nanti Kak Loli akan menyampaikan mengenai transisi menjadi ibu ya. Kemudian untuk acaranya nanti kita perkenalan dulu. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang belum mengikuti acara sebelumnya, karena Ruang Inspirasi udah pernah ada acara bareng sama Kak Loli juga, termasuk saya. Waktu itu saya belum mengikuti. Setelah itu nanti Kak Loli akan menyampaikan materinya, dan yang terakhir adalah sharing sama teman-teman. Nanti insya Allah acara sampai pukul 10.30. Terus kayaknya itu aja. Mungkin mau nyapa dulu teman-teman di sini. Silahkan kasih jempolnya bagi yang sudah berkeluarga dan juga memiliki anak. Jadi kita bisa metain nih berapa orang yang udah di posisi yang sama. Kak Firda, Kak Yuni. Oke, mungkin ini juga ada teman saya, Nur Rofi, dan teman-teman yang lain mungkin yang belum berkeluarga sedang bersiap-siap, bisa menggali informasi dulu dan juga apa ya, belajar dari pengalaman orang-orang yang sudah menjalaninya dahulu gitu. Eh, aku tadi ngomong jam 10.30 ya, salah ya. Sorry, sorry, maksud aku jam 11.30, 1,5 jam. Oke. Nah, kita langsung aja kenalan sama narasumber kita pada pagi hari ini, Kak Loli Anindita. Aduh, nervous aku. Halo, halo semuanya. Ini aku tahu nih Mbak Yuni. Terus Mbak Lutfi Sofia Latufa itu aku barusan DM-an semalam. Halo Wow. semuanya yang mungkin selama ini pernah DM-an sama aku atau WhatsAppan atau baru kenal. Salam kenal semuanya. Apa ya, perkenalan ya. Kalau Perkenalan. aku kan memang bilangnya aku itu um, praktisi emotional healing karena emang iya setiap hari. Terus juga maternal mental health supporter karena aku tahu seberapa pentingnya itu gitu ya. Nanti aku akan cerita kenapa sih itu penting banget gitu dan di perjalanan aku kayak apa dan sebenarnya di perjalanan setiap perempuan yang akan menjadi ibu itu ada di mana gitu. Jadi apa? Mungkin itu dulu kali ya. Sekarang tinggal di mana Kak Loli? Dan mungkin karena kita akan bercerita mengenai pengalaman seorang ibu, ya maternal atau tadi disebutnya mental healing ya. Nah, saat ini sudah berapa anaknya, usianya berapa? Oh ya, tinggal di mana saat ini? Oh iya, oke. Apa? Aku tinggal di Jakarta dan iya benar seharusnya aku harus bilang tentang aku udah jadi ibu berapa lama gitu ya. Lupa bagian itu. Padahal ini tentang transisi menjadi ibu. Jadi kalau ngomongin jadi ibu ya, sebenarnya perempuan itu sudah mulai bertransisi menjadi ibu ketika dia hamil ya. Artinya bayinya berhasil lahir atau enggak itu bukan jadi titiknya. Jadi ketika seorang perempuan hamil itu dia sudah mulai bertransisi. Berarti aku itu mulai bertransisi jadi ibu itu di tahun 2014 gitu. Di kehamilan pertama itu jaraknya deket banget dari perkawinan ya. Dari itu berakhir dengan keguguran. Ini ada suara dari mana ya? Oke. Nanti Kak Umay tolong bantu aku ya kalau misalnya ada yang masuk atau Sorry, sorry, sorry.
Aku ke sorry ke mute Kak Loli. Aku unmute dulu. Oke. Sorry. Oke. Silakan. Maaf. Nah, ya jadi di kehamilan pertama itu kegugurannya di minggu ke-10 itu pengalaman yang menurutku cukup mengagetkan gitu ya dan membawa keberdukaan juga nanti dibahas. Dan itu juga menurutku salah satu momen apa ya, di mana aku dan suami mungkin belajar tentang menjadi pasangan gitu ya, bahwa memang nggak semuanya mulus, bahkan di bulan pertama pernikahan juga dihadapi sama keberdukaan gitu ya. Tapi itu menjadi apa ya, menurutku jalan untuk kita sebenarnya melihat apa ya, mungkin tujuan dan fungsi masing-masing, peran masing-masing gitu ya. Istri bisa support suami gimana, suami bisa support istri gimana gitu-gitu. Terus akhirnya aku berhasil hamil itu setahun kemudian, dan anakku lahir 2016. Aku punya anak baru 1. Jadi 2 tahun setelah pernikahan akhirnya aku melahirkan anak gitu ya. Terus ya bertransisi terus ya sampai sekarang juga. Jadi ini yang aku omongin itu bukan berarti aku udah selesai. Masih panjang, nanti aku jelasin durasinya tuh transisi berapa lama. Jadi yang aku bicarakan tuh bukan bukan cerita keberhasilan, tapi cerita progres gitu. Karena nanti kita semua akan berprogres gitu. Terus titik momen ya di mana aku mulai sadar tentang kesehatan mental ibu ya, maternal mental health, itu ketika anakku umur 3 tahun lebih, itu aku tiba-tiba gejala depresi. Dan itu aku nggak tahu itu gejala depresi karena nggak ada yang pernah ngasih tahu juga kan gejala depresi itu kayak apa gitu. Tapi beberapa bulan kemudian baru akhirnya aku coba self healing, beberapa metode self healing, terus akhirnya aku sadar ini kayak aku butuh bantuan psikolog gitu ya. Dan baru di situ tahu, oh itu tuh ternyata gejala depresi kayak gitu ya. Telat banget. Seharusnya di saat itu kejadian langsung dibantu profesional gitu. Nah nanti juga kita bahas di titik-titik mana kita harus meminta bantuan gitu. Karena setiap manusia sebenarnya bukan cuma ibu, tapi terutama ibu itu harus disupport dan harus menyadari dirinya itu layak dibantu gitu. Karena konsekuensinya besar, bukan cuma ke dirinya sendiri, tapi seluruh struktur keluarganya gitu, dan terutama anaknya yang masih di umur terutama pertumbuhan emas otak 0 sampai 7 tahun ya. Jadi ibu harus sangat sadar bahwa dia berhak untuk dibantu gitu. Mungkin itu kali cerita awalnya. Ya, oke. Mungkin aku dari cerita awal itu ingin mau ada pertanyaan dulu. Jadi sebelum Kak Loli menikah nih, menikah atau saat hamil gitu. Nah, apakah menurut Kak Loli pengetahuan tentang rumah tangga, kemudian pengetahuan mengenai menjadi ibu, kemudian reproduksi, itu apakah menurut Kak Loli sudah cukup atau sudah digali dalam gitu Kak? Kalau aku sejauh ini ya paling ini berarti kan pengalaman aku 2014 ya, itu udah lama banget. Yang aku alami dulu itu adalah minim informasi tentang menjadi ibu sebenarnya. Ya kan, kalau tentang menjadi istri, gimana berumah tangga, gitu-gitu, secara umum tuh sering lah dapet informasi dan pengalaman juga dari orang tua gitu kan, dari mertua gitu-gitu. Tapi tentang bagian ininya tuh, itu tuh kayak menurutku kayak ditutupi tirai gitu loh. Kayak kita tuh dikasih taunya bagian yang menyenangkannya aja gitu. Bagian berat-beratnya jadi ibu dan realnya itu tuh kayak di nggak diceritakan. Aku nggak tahu memang maksudnya budaya kita cenderung kayak gitu ya, atau memang sebenarnya ibu-ibu kita juga kebingungan sebenarnya gitu sebenarnya. Jadi kayak dia bingung juga mau ngajarin apa gitu ya. Dan hampir menurutku ya hampir tidak ada support untuk ibu setelah melahirkan. Kalau dibandingin aku tadinya mau bawa chart itu, aku mau nyari tapi nggak dapet.
bayi lahir itu setiap bulan harus ketemu dokter anak, ya kan? Dia harus dicek berat badannya, tingginya, pertumbuhannya. Ibu itu nggak dicek sama sekali, nggak ada disuruh ibu nanti tolong ke bidan ya, nanti kita cek ini gitu. Paling kalau ke bidan urusannya nanti sama kontrasepsi gitu kan, tapi nggak terus dirawat ibunya gitu, kayak dibantu dia supaya kembali dan pulih gitu, karena sebenarnya proses kelahiran itu proses melahirkan itu ternyata menurutku setelah aku mengalaminya itu tuh luar biasa berat di tubuh ya, dari berbagai aspek, dari fisik pun itu kayak turun mesin ya. Aku sering menyamakannya itu kayak kita diamputasi, kayak kita tiba-tiba divonis kamu harus diamputasi gitu. Jadi kayak tiba-tiba kamu dioperasi, dirombak badanmu total, dan kamu nggak tahu harus ngapain lagi gitu. Sedrastis itu, tapi hampir tidak ada support untuk itu, bahkan di dunia kesehatan juga gitu. Jadi kayak ibu tuh dibiarkan terbingung-bingung sendiri aja gitu, ini aku harus ngapain gitu ya. Aku nih ini gimana, bukan cuma aspek tubuhnya aja ya, aspek tubuhnya mungkin sering banyak yang bantu ya, kayak urusan ASI, apa namanya, permasalahan ASI, terus apa permasalahan-permasalahan tubuh gitulah ya, fisik itu cenderung masih ada yang lebih bantu, tapi aspek lainnya yang lebih besar menurutku yang perannya mengalahkan fisiknya sebenarnya itu adalah aspek emosional dan mentalnya ya, karena itu yang ngedrive fisik juga gitu kan, bisa recover sepenuhnya apa enggak gitu-gitu, dan itu hampir tidak ada support yang apa ya, mungkin terstruktur gitu ya, memang udah disiapkan ibu nanti bulan segini tolong ke sini ya gitu, itu tuh nggak ada. Itu ibu harus mencari-cari sendiri gitu, aku bisa dapat support di mana ya, aku ikut komunitas apa ya, aku mesti cerita kemana ya gitu. Dan aku nemu sih memang banyak teman-teman ibu juga yang baru bertransisi jadi ibu, jadi bikin WhatsApp group, jadi bikin apa gitu-gitu loh untuk memenuhi itu. Desperate banget gitu, sangat desperate untuk cari support nih gimana gitu kan. Apa namanya? Jadi mungkin itu ya. Aku nggak tahu sekarang apakah apa support keseluruhan ya, menurutku support keseluruhan untuk benar-benar mendukung ibu untuk bisa mengasuh anak dan lebih utama mengasuh dirinya pasca melahirkan itu udah segimana gitu. Waktu itu menikah usia berapa, Kak? Aku menikah 25. Oh, 25. 25. Jadi ya udah mateng gitu ya, dari segi Secara fisik, ya secara fisik, tapi fisik. secara emosional, secara mental ya kan itu harus dicek lagi Karena setiap orang sebenarnya. beda-beda ya. Iya, betul-betul. Oke. Nah, terus menanggapi yang tadi Kak, jadi memang benar. Jadi aku kan mungkin ada beberapa teman-teman di sini juga yang basicnya adalah kebidanan, yang itu notabene adalah ketemu sama ibu-ibu pasca melahirkan ya. Memang kebanyakan sih yang difikirkan bayi, kemudian asinya sudah lancar belum, seperti itu, kemudian jahitannya seperti apa gitu, bisa gerak enggak gitu. Jarang yang menanyakan tentang mental health-nya gitu loh. Memang dari aku tadi refleksi, oh iya memang iya sih gitu. Ya, nanti kita bisa bahas ya, Mbak Umay. Kemarin Mbak Helian juga bilang kalau komunitas ini sebenarnya kan berdirinya dengan ilmu kebidanan ya. Kemarin juga sempat ada sepupu aku yang juga bidan. Dia di Surabaya prakteknya itu dia juga bilang betapa apa yang aku bicarakan itu adalah, dia bilang tamparan besar buat apa ya, bukan ya, buat orang-orang atau individu yang bergerak di bidang kesehatan reproduksi sebenarnya dan kebidanan gitu, karena selalu yang dipikir bayi 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 gitu, tapi bayi itu bisa dirawat oleh ibu gitu kan, artinya kalau ibu yang nggak mampu bayinya juga nggak akan mampu sebenarnya gitu. Jadi memang mungkin harus ada paradigma yang diseimbangkan gitu ya, tentang siapa dulu sih yang harus dirawat gitu ya, siapa dulu yang harus lebih utama ditangani gitu, atau dua-duanya memang harus ditangani gitu. Tergantung kayak kondisi dan kasusnya udah pasti ya.
Ya, ya. Terus aku tadi terpikir, jadi sebaiknya postpartum atau setelah melahirkan itu nggak hanya ke bidan, tapi juga ke psikolog, gitu pikirnya. Betul, Ya, aku sangat ya. setuju itu sih. Atau nggak bidan harus punya skill basic ilmu psikologi ibu gitu ya. Mudah-mudahan ini yang aku bahas ini jadi dasar paling enggak ya tentang pemahaman sebenarnya apa sih gitu. Karena apa psikologi ibu juga sepertinya setelah aku dalami gitu ya. Aku by the way aku bukan orang psikologi, tapi aku jadi harus belajar banyak karena kondisi aku gitu ya. Apa itu hal yang lumayan jarang dibahas secara akademis gitu. Biasanya ya psikologi klinis dewasa gitu. Tapi kayak proses ibu bertransisi, proses ibu apa ya berpikir, terus mental health ibu spesifik itu hal yang memang apa ya nggak terlalu banyak dibahas di dunia psikologi juga. Itu nanti aku ada videonya sih sedikit Oke, oke. gitu. Oke, terima kasih. Udah ini pembukaannya sudah 16 menit kita, teman-teman. Setelah ini Kak Loli akan menceritakan lebih detail terkait dengan mental health pada mom ya, gitu. Bagi teman-teman yang sudah menjadi mom atau ibu bisa merefleksikan, dan bagi teman-teman yang belum menjadi ibu nanti bisa diserap dulu infonya bagaimana besok akan mempraktekannya gitu ya. Oke, kita langsung aja Kak Loli, silahkan untuk penyampaian materinya. Oke, ini aku disabled buat screen sharing nih Mbak Umay. Oke, silahkan Kak, udah Umay. Oke. Udah bisa. Oke, udah Ya, kelihatan ya? ya udah. Belum di slideshow aja. Ya. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Kuasa, Bismillah aku akan menyampaikan materi ya sharing berhubungan sama transisi jadi ibu. Kebanyakan itu adalah pengalaman pribadi, sebagian juga teori-teori yang aku perdalam sendiri gitu ya. Pagi ini ada 20 orang yang seharusnya akan jadi lebih paham tentang dirinya sendiri dan lebih paham tentang proses transisi perempuan sebenarnya gitu. Nah, oke, ini pertama aku akan membuka dengan bahwa ya bulan Mei ini adalah bulan maternal mental health awareness ya. Jadi ini kenapa kemarin pas aku diajak sama Kak Helian untuk bahas ini, aku bilang ya udah sekalian aja di awal bulan Mei buat ngebuka bahwa bulan ini adalah bulan spotlight-nya kita melihat ke dalam diri dan melihat dan ngecek kondisi kita kayak apa gitu. Karena ini sebuah kunci menurutku untuk bisa satu, mengasuh anak, kedua, mengasuh diri sendiri setelah melahirkan ya. Nah, ini agendanya. Pertama nanti aku akan cerita tentang proses lahirnya seorang ibu. Apa sih namanya gitu ya. Terus ada 5 tahapan berduka. Terus sama aku nanti mau jelasin cara-cara menghadapi berduka ini kayak apa sih ya. Ini kayaknya pasti paling menurutku paling ditunggu sebenarnya. Terus mesti ngapain gitu kan. Nah, nanti terus terakhir itu adalah ruang bercerita dan tanya jawab. Jadi nanti aku akan akhiri di tips menghadapi berduka itu jam 11.30 tadi ya, aku lupa. Terus kita 10.30 ya. Terus kita lanjut 11.30 Pak, kita bisa sampai 11.30. jam 11.30. Oke. Ya. Iya, jadi nanti sisanya akan untuk ruang bercerita gitu. Nah, pertama aku akan cerita dulu kayak apa sih lahirnya seorang ibu. Pertama ini ada video ini dari seorang psikolog ya, psikolog klinis, dan dia itu memang sangat fokus akhirnya untuk menggali psikologi ibu. Tadi aku cerita ya, jadi psikologi ibu aja itu hal yang cukup jarang dibahas dan digali di ilmu psikologi sampai si psikolog ini nyarinya ke ilmu antropologi untuk tahu namanya apa sih gitu ya. Proses transisi jadi ibu tuh namanya apa gitu. Itu apa nomornya? Langsung.
Itu Mbak Umay ada yang suaranya nyala, tolong di ini ya. Iya, udah. Oke. Nah, ini psikolognya namanya Alexandra Sachs. Nanti bisa di search aja bukunya, aku kasih tahu apa, dan videonya ini ada di YouTube ya. Jadi dia bicara di TED dan dia bicara tentang itu adalah matrescence. Ada loh istilahnya proses transisi seorang perempuan menjadi ibu. Kita nggak pernah tahu ya. Kita nggak pernah diceritain tentang ini gitu. Kita taunya itu adolescence ya. Adolescence itu proses anak menjadi seorang dewasa atau adult. Tapi ternyata juga ada matrescence. Itu adalah proses perempuan menjadi mother atau madre gitu. Nah, cara bacanya itu ya, matrescence. Nah, jadi matrescence itu apa sih? Jadi matrescence adalah fase perubahan perempuan setelah melahirkan dan didorong fase perubahan ini secara biologis ya oleh hormon-hormon, oleh cara berpikir dan lain sama tubuh ya yang habis membuat anak gitu ya, membuat anak dari hanya berbentuk satu sel menjadi sebesar itu gitu ya. Terus secara sosial dan hormonal tadi yang aku bahas juga, dan meluncurkan si perempuan ini ke fase baru kehidupan dan identitas yang sama sekali baru. Kalau dibaca ini definisi ini aja betapa besar ya menurutku ya, betapa besar yang kejadian dalam fase sependek itu gitu. Pendek banget loh. Coba dipikir. Proses melahirkan tuh paling lama berapa lama sih? Mbak Umay kira-kira berapa lama Mbak Umay? Kalau melahirkan secara normal kali ya, itu melahirkan bisa berapa lama? 2 hari atau 3 hari? Ya, 2 hari maksimal sih. 2 hari maksimal. Oke, nah dalam 2 hari seorang perempuan berubah secara biologis, secara sosial, secara hormonal, masuk ke fase kehidupan baru. Itu kan pendek banget ya sebenarnya. Jadi luar biasa yang dihadapi seorang perempuan ketika bertransisi ini ya, menghadapi matrescence, dan nggak bisa di stop gitu, nggak bisa. Kayak adolescence mau stop gitu, jadi nggak mau jadi remaja gitu kan nggak bisa ya. Ini memang perlu dihadapi tapi dengan sadar. Kayak apa sih yang aku hadapi dan gejala-gejalanya tuh kayak apa gitu kan. Nah, tadi si Dr. Alexandra Sachs ini sempat menjelaskan tentang konsep push and pull. Jadi selama matrescence itu sering kita merasa ada tarik menarik ya, antara ngedorong dan menarik antara relasi ibu dan anak. Dan ini sangat-sangat normal. Gitu. Kadang kita tuh tubuh kita sebenarnya secara alami juga pulling ya, menarik bayi untuk bisa bonding sama kita dengan hormon, dengan dorongan kita mau nyium bayinya gitu kan, mau peluk bayinya, tapi secara emosional kita pengennya pushing away ya, dorong bayinya lebih jauh gitu, karena butuh space gitu, kayak tiba-tiba dirinya nggak ada sama sekali 24 jam jadi dulu bilangnya gentong susu gitu ya, terus jadi benar-benar apa ya, jadi kayak robot aja, mandiin, nyusuin, beres-beres kayak dirinya sebagai dia itu kayak tiba-tiba nggak ada. Jadi selama proses matrescence, ibu itu sering merasa aku kok begini ya, aku antara pengen tapi kok nggak pengen, aku mau tapi kok sebenarnya nggak mau gitu. Itu tuh sering merasa jadinya bersalah gitu, kayaknya ada yang nggak beres. Tadi si psikolognya jelasin gitu, there is something wrong with me, kayak ada yang nggak beres gitu, ini seharusnya nggak kayak gini. Jadi ibu tuh seharusnya aku terasa penuh cinta bahagia gitu, tapi kok realitanya enggak gitu. Ada bagian-bagian diriku yang nggak mau gitu loh, nggak mau untuk terus-terusan ada di posisi ini gitu, tapi aku juga pengen ada sama bayi aku gitu. Nah itu semua normal dan wajar gitu ya, perlu disadari bahwa itu normal gitu. Jadi kesadaran bahwa ini normal berarti nggak perlu khawatir sama gitu kan, nggak perlu khawatir kalau kamu ada masalah, tadi dia bilang sebagai penyakit, ini tuh penyakit mental gitu ya, belum tentu
kalau hanya sekadar ini aja, itu adalah proses transisi normal gitu. Yang didorong oleh tadi biologis, hormon, sosial dan semuanya ya, membuat kita jadi merasa seperti itu. Nah, terus uh, tarik menarik ini ya, tarik dorong terus, itu membuat jadi menurutku ada perang batin selama berbulan-bulan ya di proses transisi itu. Dan itu sangat-sangat melelahkan ya. Tadi kalau aku lihat yang jawab udah jadi ibu cuma 2 orang, ini ada sisanya 18 orang yang belum, berarti itu adalah realita yang menurutku perlu kita sadari bersama ya, bahwa dalam kondisi terus begitu selama berbulan itu memang sangat melelahkan. Yang udah melahirkan dan udah melewati ini juga pasti mungkin ngangguk-ngangguk, iya berat ya secara emosional, dan membuat ibu tadi merasa ada yang salah, gini aku kok kayak gini terus gitu, kenapa aku kayak gini terus gitu. Dan tadi juga itu bukanlah postpartum depression. Ketidaknyamanan, discomfort bukan berarti penyakit. Ketidaknyamanan dalam hal ini adalah proses transisi gitu. Proses transisi yang ternyata terjadi dengan sangat cepat dalam berbagai aspek dan berbagai aspek tubuh dan penuh ketidaknyamanan ya. Aku ingat banget aku habis melahirkan itu rasanya setiap sentimeter tubuh sakit. Nggak ada bagian tubuh yang nyaman rasanya. Tangan pegel tiba-tiba harus gendong bayi kan nggak biasa ya dalam posisi itu, ototnya gitu. Terus ini Mbak Umay minta tolong lagi, ada suara yang masuk ya. Terus apa namanya, belum lagi jahitan, belum lagi wasir, belum lagi putingnya, retak dan lain-lain ya. Aduh, jadi benar-benar seluruh tubuh itu nggak ada yang nyaman. Jadi nyambung ke tadi discomfort, ya ketidaknyamanan dalam fisik, emosional, itu bukan berarti penyakit dalam fase ini. Nah, terus durasinya berapa lama sih proses matrescence? Aku nemuin banyak kan bilang 10 tahun, ya ini sebuah kenyataan dan fakta yang perlu kita hadapi, bahwa proses ini panjang gitu. Dari ibu perempuan lah ya, perempuan dengan dirinya yang sebelum jadi ibu, terus akhirnya muncul dirinya yang baru, itu butuh 10 tahun. Yang mana menurutku emang nyambung sama pertumbuhan anak juga. Nanti aku jelasin ya sedikit tentang sebenarnya nyambung loh apa yang pertumbuhan anak dan pertumbuhan ibu tuh biasanya selaras. Jadi kayak misalnya ibu anak lagi mulai jalan, ibu tuh jadi mikir juga ya tentang apa sih yang belum aku jalankan di hidupku. Aku tuh mau berjalan sebagai orang kayak apa. Anak menambahkan kemandirian dia, skill-skill kemandirian dia, ibu juga jadi berpikir tentang hal-hal dan cara-cara dia untuk mengembalikan kemandiriannya. Gitu. Itu memang secara alami begitu. Nah, terus ada penjelasan juga dari Dula Ashtra Dimak. Dia ini founder Halo Ibu. Dia itu bilangnya 4 tahun untuk ibu kembali di kondisi yang sama seperti sebelum hamil ya, terutama secara fisik. Yang menurutku benar banget ya. Jadi dia menjelaskan gini, ibaratnya ibu setelah melahirkan itu tuh kayak cangkir ya, tapi banyak bolongnya gitu. Misalnya bolongnya 100 ya. Bolong secara fisik, secara emosional juga ya, secara mental juga. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, dikasih asupan nutrisi yang bagus, dikasih support emosional yang kokoh, dikasih support mental yang bagus juga, nanti lama-lama lubang-lubangnya keisi. Nanti makin mendekati 4 tahun, makin sedikit lubangnya. Misalnya, taruh 3 tahun udah lubangnya tinggal 25 gitu ya. Nanti makin mendekati 4 tahun udah tinggal 10 gitu lah ya. Makanya sebenarnya disarankan itu punya anak setelah 4 tahun. Karena ibaratnya ibu itu masih banyak lubang-lubangnya nih, Bu. Kamu itu secara fisik aja belum balik, ya. Dari melahirkan yang sebelumnya. Terus udah ketambahan anak, bukan berarti nggak boleh loh ya. Tapi sadari betapa beban yang dipikul oleh tubuhmu secara fisik, secara emosional, secara mental itu akan berat. Gitu. Artinya kalau memang hamil sebelum 4 tahun, sadarilah untuk slow down sebenarnya, slow down dan fokus untuk lebih berbaik hati sama diri sendiri menurutku, berhenti pushing ya, maksudnya yang ngedorong-dorong diri sendiri untuk ngerjain ini itu apa segala macam, karena
tubuhmu itu belum recover sebenarnya gitu. Itu nyambung ke situ gitu. Nah, terus dibutuhkan antara 10 sampai 4 tahun ini untuk kembali masuk ke siklus rebirth self discovery. Jadi dan itu nyambungnya setiap melahirkan anak. Jadi bayangin ya, ibu ketika dia single atau dia baru jadi istri gitu, itu dia taruh misalnya orang dengan identitas A gitu ya. Terus dia jadi ibu dari satu anak, dia berubah, nggak bisa jadi A, dia jadinya A1, atau dia jadi B, atau dia jadi C gitu kan. Jadi seorang lain yang benar-benar beda, karena dia udah bukan lagi si A itu gitu ya, tapi dia udah si ibu A gitu. Kayak aku nggak bisa jadi Loli yang dulu, karena emang udah total berubah. Nggak bisa. Aku memang, sebenarnya bukan aku ya, setiap perempuan. Ini ada emang kita ya, ini dituntut ya sama Tuhan yang Maha Kuasa, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk sebenarnya ini jadikan untuk transformasi gitu. Tapi banyak perempuan menurutku yang tidak menyadari bahwa inilah momen kamu bertransformasi. Jadi itu udah dijadiin jalan nih, disiapin jalan. Oke nih, sama Allah, sama Tuhan ya disiapin jalan berbentuk proses transisi menjadi ibu. Tapi banyak yang nggak masuk ke jalan itu gitu, karena mungkin kebingungan juga gitu, takut juga aku nanti berakhir kayak apa gitu ya. Tapi sebenarnya ini adalah sebuah jalan untuk transformasi. Ada jalannya, kalau diikutin terus kamu akan benar-benar discover yourself beneran. Dan itu nanti akan terjadi lagi setiap melahirkan anak, karena ibaratnya aku ibu saat ini, ibu dari anak satu, itu nggak bisa ada lagi ibu dari anak satu, aku udah jadi ibu dari anak dua, hidupku akan berubah total lagi. Jadi masuk lagi, ada jalannya lagi di sini nih, jalan untuk transformasi, kamu mau ambil atau enggak gitu kan. Nah, itulah sebenarnya kita tuh dihadapkan sama jalan itu setiap kita melahirkan gitu. Siklus rebirth. Rebirth-nya diri kita seutuhnya. Nah, terus realita transisi batin menjadi ibu ya. Ini salah satu hal yang menurutku kayak ini tuh kenapa nggak ada yang pernah ngasih tahu ya seberapanya gitu ya. Ini aku berharap mudah-mudahan ini bukan menakutkan ya, tapi justru aku mau bercerita tentang realnya jadi ibu ke semuanya gitu. Aku nggak mau menutup-nutupi betapa beratnya atau betapa challenging-nya dan betapa begitu transformatif dan rewarding ya. Tapi transformasi itu membutuhkan waktu dan resiliensi menurutku gitu ya, kayak kupu-kupu kan nggak ujuk-ujuk dia jadi kupu-kupu gitu, dia harus melepas kulitnya. Coba bayangin kupu-kupu bergeraknya kayak apa dia untuk bisa melepas kulitnya, itu penuh usaha gitu ya. Kita juga kalau mau bertransformasi kayak kupu-kupu harus berusaha gitu, ini tidak akan mudah. Nah, realitanya transisi jadi ibu tuh isinya apa sih? Ini ada banyak hal sekali yang aku kayak andai ada yang ngasih tahu ini ya. Pertama, satu, sangat mengambil alih hidup dan waktu. Beneran kayak waktu 24 jam aja kayak kurang gitu. Karena mengasuh anak itu begitu demanding. Tiba-tiba kamu akan diminta terus waktunya, di saat kamu udah nggak ada waktu pun akan terus diminta gitu. Terus mengubah pertemananmu akan berubah, yang biasanya yang nggak jadi ibu jadi susah nyambung ya. Ada yang bisa iya, ada yang enggak. Terus mengubah relasi juga, maksudnya gimana kita berelasi. Hal simple kayak aku kemarin sering banget dulu minta, aku hanya mau ketemu teman-teman yang omongannya saat ketemu bisa dijaga, karena anakku akan ngerekam banget. Jadi kalau aku tahu nih aku akan ketemu teman-teman yang kayaknya nggak bisa, itu aku nggak akan mau ketemu. Dan aku biasanya briefing dulu teman-temanku, guys nanti tolong ya bahasanya dijaga kayak gitu. Jadi kayak standar relasi kamu tuh akan berubah. Terus memunculkan resentment atau kemarahan, karena berat menjadi ibu tuh berat, apalagi di tahun pertama ya, dimana tubuh kamu benar-benar habis dirombak total. Kamu artinya sebenarnya butuh banget recovery fisik, dari pakai tidur, pakai makan yang benar, tapi tidur itu sangat sulit untuk didapetin. Jadinya emang banyak emosi-emosi terpendam yang akan keluar. Terus memunculkan trauma batin. Ini juga sangat
penting ya, menurutku perlu dibahas. Aku selalu ngebahasnya di Instagram aku karena ini jadi kunci menurutku. Kenapa banyak ibu kebingungan? Aku tuh udah belajar parenting ABCD, ikut seminar parenting ABCD, baca buku parenting ABCD, tapi giliran menghadapinya benar, anak lagi tantrum, lagi demanding, lagi segala macam yang momen-momen sulitnya itu ya, nggak bisa, nggak mampu. Karena sebenarnya dia tuh di dalam diri ada trauma pengasuhan, ada wounded inner child, dan ketika kita mengasuh anak ya, diri di dalam kita yang juga seorang anak, diri apa ya, keanak-anakan kita, si inner child ini akan keluar dengan segala macam pengalamannya loh. Jadi inner child itu bukan cuma isinya tentang luka, tapi pengalaman yang positif juga. Tapi luka ini seringkali jadi menyulitkan karena memang secara psikologi luka batin itu kekuatannya jauh lebih kuat dibanding momen-momen bahagia karena hubungannya sama saraf kita dan juga mekanisme tubuh untuk bisa survival. Jadi yang namanya pengalaman negatif itu pasti akan lebih nempel. Apalagi luka pengasuhan yang terjadi di usia janin sampai 7 tahun. Dan itu biasanya selaras ya, teman-teman. Kalau kamu lagi mengasuh anak 2 tahun, biasanya nanti akan muncul luka-luka kamu di usia segitu. Kamu baru melahirkan, tiba-tiba baby blues, tiba-tiba postpartum depression beneran ya, udah di diagnosa itu biasanya berhubungan sama itu juga. Apakah ada trauma pengasuhan di umur segitu? Jadi ini adalah satu hal besar banget ya menurutku itu, dan itu perlu pembahasan yang sangat detail. Itu aku sering bahas di Instagram aku. Terus meningkatkan risiko kecemasan, depresi, dan aneka gangguan psikologis. Kayak tadi aku ya jadi gejala depresi dan lain-lain karena memang berat banget. Sangat melelahkan, sangat tidak terapresiasi itu juga karena apalagi budaya kita tuh emang menganggap kayak ya wajar gitu ya, emang udah tugas ibu tuh emang kayak gitu jadi kayak emang ibu tuh nggak sepatutnya dapat bantuan gitu loh, jadi kayak emang dia tuh seharusnya ngasih terus, ketika dia udah nol energinya juga dia harus ngasih gitu, padahal untuk bisa ngasih ya output itu harus ada input. Nggak ada ibu yang bisa mengasuh kalau dia pun belum mengasuh dirinya sendiri gitu ya. Jadi apresiasi dan bantuan itu seringkali tidak didapat. Terus membuat merasa kesepian ya, itu menurutku itu pengalaman aku juga banget dan banyak ibu sih, terutama di awal-awal masa transisi kali ya, baru melahirkan gitu ya, 24 jam bareng bayi, jadi jarang ngobrol gitu sama orang dewasa karena kan beda banget ya ngobrol sama bayi sama orang dewasa. Bukan berarti yang dibicarakan juga topik dewasa, enggak juga, tapi kan kayak ya pengen ngobrol aja sama orang dewasa, kan kita nggak bisa bahas kayak hobi kita atau kayak nonton film apa sama bayi gitu kan. Terus membuat merasa begitu bersalah ya, karena segitu challenging sampai kadang tuh mengasuh aja sulit banget gitu, karena banyak load-nya itu sebenarnya tekanan-tekanan emosional dan mental gitu, dan kesulitan di bidang itu membuat kita jadi sulit mengasuh, dan ketika udah sulit mengasuh jadi bersalah kayak gitu-gitu ya. Terus sangat menuntut 24 jam tadi, nggak bisa break, namanya jadi ibu entah bekerja full time atau nggak bisa break, nggak bisa istirahat. Itu aku kemarin baru lihat kayak video di TikTok gitu ya, bapak kalau demam, aduh udah bisa langsung rebahan, dikasih kompres, bikinin makanan. Ibu kalau demam, ya nyuci, ya mandiin anak, ya nyusuin, ya nemenin main sepeda. Nggak ada namanya istirahat tuh nggak ada gitu. Kecuali memang sangat-sangat mendapat support dari berbagai hal ya. Dan itu memang seharusnya nggak ada orang yang menurutku layak terus-terusan dalam kondisi kayak gitu, karena tubuhnya nggak akan bisa berfungsi nantinya gitu. Nanti aku jelasin lebih lanjut tentang gimana mendapat support. Nah, lanjut ke yang selanjutnya, yaitu 5 tahapan berduka. Jadi waktu itu aku ikut namanya eventnya Lingkaran Ibu dari Halo Ibu. Nah, di situ yang memimpin eventnya itu adalah Dula Asra Dimak ini. Nah, si Mbak Asra itu waktu itu salah satu statement yang menurutku kayak, wow, itu aku ingat banget adalah dia bilang setiap ibu akan melewati 5 tahap grieving atau berduka setiap melahirkan. Aku pas denger ini tuh kayak, beneran ya? Terus aku kayak, iya juga ya, aku tuh rasanya kayak ada kematian gitu.
tapi bukan orang mati, tapi aku yang meninggal sih kayaknya gitu. Jadi aku kayak, oh bener banget ya, gitu. Itu menyadarkan aku banget ya, betapa matrescence tadi berkaitan sekali sama berduka sebenarnya gitu. Nah, jadi sebenarnya aku menyadari di titik itu ya, aku menyadari dan jadi sadar betul bahwa ternyata, ini kesimpulanku, momen kelahiran terdapat 2 kejadian, yaitu lahirnya seorang bayi dan matinya jiwa ibu yang lama. Ya, seringkali yang di-highlight tadi kayak Kak Umay bilang itu lahirnya seorang bayinya aja, tapi ibunya dibiarkan aja dia berduka, ngadepin aja sendiri, ngadepin matresan saja sendiri. Dapat bantuan dari mana nggak tahu, dia cari-cari aja bantuan sedapatnya. Itu padahal untuk bisa mengasuh bayi yang baru lahir, jiwa ibu juga harus dibantu, ya kan? Nah, seperti kehilangan-kehilangan lainnya akan ada perasaan yang hadir, ya, yaitu berduka. Nggak akan pernah mengira ya, kalau kok bisa ya momen melahirkan, momen yang seharusnya begitu membahagiakan dalam hidup perempuan ya, kayaknya tuh kan kita selalu diiming-iminginnya nikah gitu, terus habis itu nanti punya bayi, kan lucu ya, menyenangkan, tapi enggak. Realitanya itu ada matrescence dan ada perasaan berduka ini yang begitu besar yang datang di saat kita bertransisi. Jadi ibu tuh berduka karena kehilangan apa sih? Satu ya, fisik, sakit di jahitan, puting berdarah. Tidak keramas ya, ini mungkin kita ketawa dengernya, tapi kalau abis ngelahirin badan setiap sentimeter sakit, nggak keramas, lepek, makin bete rasanya. Dan itu jadi numpuk gitu loh, rasanya kayak tubuhku itu bukan milikku lagi gitu. Itu tuh hal yang besar banget menurutku. Itu apa ya, konsep itu atau mindset itu tuh gede banget setelah melahirkan. Kayak tubuhku bukan milikku. Kehilangan tubuh, kehilangan gaya hidup, kurang tidur akut, ini masalah besar banget ya. Tapi memang sangat-sangat sulit untuk dihindari karena itu memang konsekuensi jadi ibu. Ya, newborn, ngurus bayi di bawah setahun itu memang sangat sulit untuk dapat tidur. Terus tidak untuk diri sendiri, tidak ada waktu untuk hobi, tidak ada waktu untuk melakukan kegiatan yang kamu senangi dulu. Saat sebelum menjadi ibu, hilang semuanya. Kaget ya, kehilangan gaya hidup tiba-tiba. Emosional, kehilangan juga perubahan hormon yang hebat, bikin jadi gampang sedih, gampang marah, gampang nangis. Muncul tadi trauma-trauma, muncul rasa amarah, ya kan, emosi yang dipendam-pendam. Begitu banyak kehilangannya rasanya. Kehilangan secara sosial. Kesepian sama bayi 24 jam. Ini aku juga beberapa kali dengar ibu yang ngerasa kayak gini gitu ya. Karena pada akhirnya kita memang tetap manusia, maksudnya makhluk sosial ya, nggak bisa gitu. Komunikasinya cuma satu arah aja gitu. Kita butuh banget komunikasi sama sesama orang dewasa menurutku ya. Karena itu misalnya pengalaman aku sendiri juga membuat jadi benar-benar bisa menghargai ngobrol sama suami itu kayak ya Allah, aku nunggu-nunggu banget dia datang ya, karena akhirnya bisa ngobrol aja sih gitu. Ngobrolnya juga nggak ngobrol ngapa-ngapain, cuman kayak ya ngobrol aja hari ini ngapain gitu aku apa segala macam. Tapi itu kayak memenuhi kebutuhan banget gitu ya, karena mau janjian juga sulit apalagi pandemi gini ya. Terus misalnya janjian telepon aja sulit loh gitu, karena kita nggak pernah tahu jadwal kita kayak apa, karena jadwal kita itu tergantung sama jadwal bayi, terus jadwal teman kita kayak apa, jadi kayak sulit banget untuk memenuhi apa ya, interaksi sosial tuh susah banget. Tadi kehilangan teman-teman yang dulu sesuai lifestyle-nya sama saat kita belum jadi ibu, terus yang sekarang udah nggak sesuai, itu jadinya nggak bisa, sering banget nggak bisa cocok lagi. Terus kehilangan dirinya, kehilangan hobi tadi, terus tidak dianggap penting dibandingkan anak. Tadi Kak Umay cerita sedikit, kalau dari sisi kebidanan dan kesehatan reproduksi dan kehamilan gitu ya, yang diperhatikan juga ibunya. Nanti orang datang juga yang ditanya nih, anaknya yang diperhatikan. Nanti ditanya pas orang datang juga ditanya bayinya. Terus segala macam bayi. Terus hal yang aku juga sadari itu sering jadi nama anakku Karim ya, jadinya Ibu Karim. Kayak aku tuh jadi nggak ada lagi. Kayak si Loli nih nggak ada gitu.
Makanya aku sampai sekarang tuh selalu membiasakan manggil ibu pakai namanya, bukan pakai nama anaknya. Karena itu sebenarnya hal sederhana tapi sebenarnya sangat berharga gitu. Jadi kehilangan ini semua, fisik, gaya hidup, emosional, sosial, kedirian, itu sebenarnya bikin apa sih? Hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan dirinya yang lama, itu tidak bisa ada lagi. Dia harus jadi orang yang lain. Berat ya, tiba-tiba harus jadi orang-orang yang lain. Padahal bikin orang yang itu juga butuh 20 tahun, 25 tahun gitu kan. Terus mesti ngelewatin proses yang sama, tiba-tiba gitu kan kaget banget gitu ya. Nah, terus langsung masuk ke 5 tahapan berduka. 5 stages of grief. Jadi, si Dula Astra itu jelasin ini ya tadi. Jadi ini adalah teori klasik tentang berduka dari psikiater dari Swiss namanya Elisabeth Kubler-Ross. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Yang perlu disadari bahwa ini tidak harus linear, artinya dari nomor 1, kedua, ketiga, keempat. Terus nggak harus lengkap. Ada ibu yang cuma ngalaminnya 1, 2, 4 gitu, atau 2, 3, 5 gitu juga ada. Dan bisa bolak-balik dari 1 ke 2, dari 1 ke 2 ke 3, terus balik lagi ke 2, terus balik ke 3 ke 4, balik lagi juga bisa. Nanti aku akan bercerita pengalaman pribadi aku ya, sambil aku mau kita semua berpikir reflektif bersama, terutama tadi yang udah melahirkan. Ya, kalau bisa sekarang ambil pulpen dan kertas dan siapkan catatan untuk ditulis pengalaman kamu kayak apa dari setiap tahapan ini. Nanti di akhir kan ada ruang bercerita. Nanti kamu bisa bercerita pengalaman kamu kayak apa ya di setiap tahapan itu. Karena balik lagi ini aku cerita bukan berdasarkan teori, karena teori juga ujung-ujungnya buat apa gitu ya, kalau nggak bisa direfleksikan realnya, aku akan cerita dari pengalamanku ya. Dan aku harapannya di kelas ini kita jadi mengumpulkan pengalaman dari banyak perempuan, kayak apa sih tahapan berduka kita, dan kita udah sampai di mana gitu. Nah, yang pertama itu adalah denial atau menyangkal. Definisinya apa sih? Penolakan ya, dalam kondisi kaget kayak beneran nih hamil gitu, kayak serius. Atau merasa kalau ini sebuah kesalahan teknis gitu, jadi ngecek test pack lagi, beli test pack merek lain, ngecek setiap hari gitu kan, terus baru ke dokter, nanti ke dokter juga kayak nggak yakin, ke dokter lain misalnya kayak gitu ya. Ini adalah fase denial. Pertama, kehamilan di luar rencana membawa perasaan yang campur aduk, ya, mixed feelings, dan itu sangat wajar karena banyak perempuan yang punya banyak alasan di baliknya gitu ya. Kenapa dia menolak untuk hamil? Mungkin lagi pengen ngejar karir, mungkin memang merasa mentally belum siap, mungkin dia merasa sebagai pasangan dia dan suami belum siap, atau ada masalah penyakit misalnya gitu, kita nggak pernah tahu. Dan bisa hadir fase ini, dimana kayak serius nih aku hamil, aku tuh belum mau gitu. Dan itu nggak apa-apa gitu loh sebenarnya. Maksudnya jangan menaruh apa ya, perasaan bersalah, guilt yang besar ke dirimu sendiri karena merasakan ini, karena kan seharusnya apa ya, berita ini di mana-mana secara budaya jadinya berita bahagia gitu ya, tapi enggak juga, ini semuanya balik lagi ke tubuhmu dan pengalamanmu gitu, kamu tuh berhak merasakan apapun ya, itu sah-sah aja dan wajar aja gitu. Nah, kalau aku pribadi aku nggak mengalami fase ini karena tadi aku cerita juga aku sebelumnya pernah keguguran dan sebelumnya sempet program hamil sebentar. Tapi habis itu aku juga kayaknya ngerasa kayaknya ini jadi terlalu stressful, jadi udahlah santai aja gitu. Jadi sebenarnya emang dalam fase tidak menunda juga gitu ya. Jadi dan itu datangnya di waktu yang pas menurutku. Jadi ini ada berita bagus buat aku gitu. Nah ini teman-teman bisa catat ada nggak denial saat itu gitu ya. Dan nggak apa-apa, denial juga nggak apa-apa. Ini adalah waktunya kita mengakui ya bahwa iya waktu itu ada denial karena begini gitu. Karena aku merasa ini. Ingat ya, semua emosi itu wajar dan wajib kita terima gitu. Termasuk dalam hal-hal kayak gini, menyambut bayi, kehamilan gitu ya. Terus yang kedua itu akan ada fase amarah atau anger. Definisinya apa sih? Merasa marah, kesal, merasa bersalah atau ada yang perlu disalahkan. Aku tuh waktu itu juga ngerasa banget sih. Jadi terutama di 3 bulan pertama habis melahirkan gitu. Karena itu berat banget ya menurutku secara fisik, apalagi secara mental juga karena
di waktu aku melahirkan itu aku juga apa ya, satu apa namanya, ada permasalahan menyusui juga. Terus habis itu aku juga muncul wasir, jadi jalan tuh hampir berangkang. Setiap langkah itu sakit banget. Terus apa namanya, ya itulah luka jahitan, maksudnya nyeri jahitan gitu. Jadi kayak beneran setiap inci badan tuh sakit, setiap sentimeter badan tuh sakit gitu ya. Terus itu ya kurang tidur akut ya, dan itu bikin aku kaget banget gitu, kayak kenapa nggak ada yang nyeritain bagian ini gitu ya. Jadi aku kayak shock dan aku kayak bilang, kenapa kalian selama ini menutupi bagian ini gitu ya? Kenapa suster di pas lagi aku rawat inap nggak cerita? Kenapa dokter nggak cerita waktu itu? Kenapa banyak perempuan nggak cerita? Kenapa ibu nggak cerita gitu kan? Kayak aku jadinya menyalahkan ke semuanya gitu, maksudnya menyalahkan ke semua apa ya, hal-hal eksternal gitu. Kayak ngeliat iklan bayi itu juga kesel gitu, kayak bayi mandi gitu sama ibunya, aku kayak itu tuh nggak realistis gitu, kayak bayinya ceria gitu, kayak sering kali soalnya penuh drama gitu ya, nyiapin airnya ribet banget, terus habis itu mandiin anaknya, terus malah sering lagi pakein baju jadi pipis jadi pup, wah segala macem deh kan. Jadi kayak itu tuh semua gitu loh rasanya gitu, jadi tuh ada marah dari dalam diri aku gitu. Nah, itu kembali lagi teman-teman yang udah melahirkan, tolong dicatat pengalamannya, ada yang anger apa enggak, amarah ada apa enggak. Terus yang ketiga, bargaining atau tawar-menawar. Melakukan sesuatu demi mendapatkan sesuatu kembali. Ya. Jadi melakukan sesuatu demi bisa yang ngerasain kayak dulu lah gitu. Nah, jadi fase 3 ini aku ternyata menyadari, iya aku tuh ternyata melakukan banyak banget loh bargaining. Dulu aku itu maksa untuk melakukan banyak hal seperti dulu. Gitu, seperti dulu si Loli yang belum melahirkan gitu ya, membandingkan aku sekarang versus dulu. Padahal itu nggak fair seharusnya. Karena nggak bisa. Ini udah jadi orang yang sama sekali beda. Banyak hal yang harus dirombak total memang gitu. Kalau aku dulu menyadari bahwa ternyata aku tuh banyak maksa ngambil kerjaan-kerjaan. Jadi aku itu sebenarnya dulunya itu kerja di industri periklanan. Terus aku hamil, bulan ke-7 aku resign karena aku tahu aku nggak akan mau bekerja sambil mengasuh anak gitu, karena aku tahu aku mau mengasuh anakku sendiri. Terus dan setelah itu dari 7 bulan seterusnya sampai anakku sekitar 2 tahun setengah gitu, aku freelance di posisi yang sama. Jadi aku sering maksa ngambil kerjaan, kayak udahlah ambil aja gitu, ambil aja pengen gitu, karena sebenarnya harapannya aku sadar tuh aku bisa sedikit aja ngerasa kayak si lo yang dulu yang kerja yang ini itu, ketemu temen ngobrol gitu kan. Jadi kayak kayak rasanya tuh di uh, aku ada kakiku ada di dua tempat yang beda gitu. Yang satu di kehidupan sebagai ibu di rumah, yang satu kehidupan sebagai uh, pekerja profesional gitu ya. Kayak pengen aja sebentar aja tuh rasanya kayak yang dulu aja gitu, kayak karena terlalu overwhelming gitu ya, apa ya, perubahan segitu drastis yang dihadapi dalam waktu sangat-sangat singkat gitu. Jadi kayak aduh pengen aja sebentar aja ngerasa kayak gitu dulu gitu. Sebentar aja nggak apa-apa, sebulan udah, 2 minggu udah gitu. Kayak lumayan bikin apa ya, rasanya normal gitu kali ya. Kayak semua baik-baik aja gitu. Kayaknya semua kayak semuanya tuh kayak stabil gitu, rasanya kayak gitu. Kayak pasti rasanya gitu. Ternyata aku melakukan banyak bargaining. Nah, ini teman-teman coba lihat yang udah melahirkan atau lagi melewati ini. Kalian banyak melakukan tawar-menawar nggak gitu? Maksa ngelakuin hal-hal yang dulu kamu bisa lakukan, tapi sekarang nggak bisa. Sesimpel kayak, dulu bisa bersihin rumah sampai berjam-jam, sekarang maksa. Sekarang maksa jadinya, mau beresin rumah sampai berjam-jam, nggak bisa gitu. Atau kamu misalnya suka hobi apa ya, masak misalnya gitu. Dulu, bisa masak aneka menu. Sekarang bisa, tapi jadi maksa gitu. Tapi kamu lakuin juga karena kayak butuh banget ngerasa kayak diri yang sama gitu. Walaupun deep down aku tahu aku nggak akan bisa. Ya ini emang bukan, aku nggak bisa jadi Loli yang lama tuh nggak bisa. Deep down tuh aku tahu. Tapi kayak
dikit aja lah, dikit dong, kayak ngerasa kayak dulu lagi gitu, sebentar aja nggak apa-apa gitu. Itu kalian ngerasa nggak kayak gitu? Nah, terus yang keempat ini adalah fase depresi. Nah, konteksnya depresi ini bukan depresi klinis ya, tapi merasa depresif gitu, rasanya seperti depresi. Terpuruk, tak berdaya, ingin kabur atau break ya, rehat gitu, karena ya itu ya. Jadi ibu tuh demanding banget 24 jam dalam seminggu gitu. Kadang pengennya kayak aduh udah deh masuk aja di opname. Aku pernah kepikiran kayak gitu, soalnya kayak aduh aku sakit udah di opname aja. Itu ternyata juga banyak loh di ibu-ibu lain yang dapat cerita kayak gitu, kayak sama ya. Nah, fase depresi itu biasanya berujung nangis saat pengasuhan. Ini biasanya dibilang mommy burnout. Kita burnout. Burnout itu sebenarnya, ini aku saat ini lagi sering menghadapi burnout. Tapi aku sadar betul, oke, ini aku lagi burnout. Burnout itu adalah sebenarnya ciri-cirinya ya. Satu, gampang nangis ya, terus jadi cenderung kayak galak gitu tadi, resentment, anger gitu, terus habis itu susah mengasuh ya, terus nggak ada energi ya, kayak anak minta temenin ini temenin itu kayak nggak mampu aja gitu. Terus apalagi ya, secara umum sih itu. Nah, burnout itu pada akhirnya sebenarnya adalah satu, self care yang buruk ya, dan boundaries yang tidak kokoh. Boundaries itu adalah gimana kita membuat struktur ini oke dan nggak oke di hidup kita, di diri kita maksudnya gitu ya. Aku di Instagram, di Instastory beberapa waktu lalu sering bahas tentang boundaries. Aku baru belajar tentang konsep ini sih. Maksudnya bukan belajar, tapi benar-benar mengaplikasikan. Karena ini nggak diajarin ya dulu gitu. Dan orang Indonesia itu cenderung nggak punya boundaries karena jarang mengutamakan dirinya. Padahal jadi ibu itu harus sangat mengutamakan dirinya. Karena kalau enggak, itu nggak akan bisa ngasuh. Kalau ibu yang nggak punya mindset untuk aku harus mengutamakan diriku, dia akan ngasih terus ya, output terus sampai burn out, sampai jadi minus gitu. Dan dia membiarkan dirinya dalam kondisi itu terus. Karena mikirnya normalnya begini, aku memang nggak perlu dibantu, aku memang seharusnya dalam kondisi ini gitu kan. Tapi healthy boundaries terutama buat ibu itu sangat penting. Karena untuk mencegah ini mommy burnout. Artinya itu juga tanda kesehatan mental kita menurun. Nah, terus tadi aku cerita ya, aku rasanya kayak pengen diopname aja gitu ya, kayak sakit tuh. Karena tadi aku tahu kalau aku sakit tuh aku nggak akan bisa istirahat juga. Tetap, ya itu, tetap ngasuh, tetap mandiin. Mau demam 39 juga tetap kayak gitu loh. Terus kalau di aku ya, sesi-sesi depresi ini justru jadi pintu penyadaran diri. Karena ternyata di aku, fase depresi aku itu hadir di saat itu, anak umur 3 tahun 2 bulan itu ya. Dan itu memang depresi bener, gejala depresi bener, maksudnya klinis ya, di diagnosa loh gitu. Dan itu memang jadi pintu penyadaran bahwa wow, ternyata di dalam diriku itu ada banyak sekali hal yang terpendam gitu. Ada banyak sekali hal yang berusaha keluar untuk aku beresin sekarang. Apa? Karena inilah fase transformasi aku, gitu kan. Aku tuh diminta untuk ayo transformasi sekarang, gitu loh. Ini waktunya, ini jalannya nih. Sama Tuhan, sama Allah, udah dikasih. Ayo, ini jalannya udah dibuka, udah ada karpet merahnya. Kamu mau ambil apa enggak? Gitu. Jadi berat memang ya, tapi di sisi lain itu jadi titik balik menurutku ya, bahwa wow, ini tuh ada hal besar banget yang belum aku beresin, dan jadi titik balik aku bahkan hadir saat ini ngomong sama teman-teman semua ya tentang hal ini gitu. Kalau dipikir-pikir, apakah Loli dulu tahun 2015 deh saat hamil, berarti 6 tahun lalu, akan tahu aku akan ada di posisi ini sekarang ngobrolin hal-hal ini sama teman-teman semua? Enggak sama sekali. Udah bener-bener transformasi. Hidupku, diriku udah jadi orang yang beda. Dan udah bener-bener sepenuhnya sadar akan efek-efek tadi semua ya.
andai orang tuh ngasih tahu tentang kesehatan mental dan apa sih yang akan muncul saat kamu jadi ibu gitu ya. Makanya jadi menurutku ini sebuah blessing ya, sebuah berkah gitu di titik ini ya. Aku sampai gejala depresi dan terus ya aku langsung masuk ke jalan healing aku ya, self healing dan dibantu psikolog, pokoknya healing, emotional healing. Dan akhirnya ada di sini saat ini gitu. Dengan sepenuhnya sadar akan diri sendiri, kondisi-kondisi diri sendiri, cara self care total kayak apa. Kalau aku nggak ngelewatin itu semua, satu aku nggak akan paham caranya gimana. Kedua aku nggak akan bisa sharing kayak gini. Jadi tadi makanya aku bilang proses ini adalah proses transformasi di mana jalannya dibukain gitu. Tinggal kita mau ambil atau enggak. Ya. Apakah jalannya mulus? Enggak, udah pasti itu penuh yang aku alamin ya, penuh lembah, penuh emosi-emosi sedih yang keluar juga, emosi-emosi yang selama ini terpendam selama 20, 30 tahun keluar. Tapi apakah itu worth it? Itu worth it banget menurutku ya. Karena kayak mau ngapain lagi gitu, mau denial sampai kapan, mau pendem-pendem sampai kapan, karena semakin memendam juga nanti akan semakin jadi penyakit dalam bentuk macam-macam ya, penyakit mental bisa, penyakit fisik juga sangat mungkin, biasanya nanti akan jadi fisik malah akhirnya gitu. Jadi sebenarnya tinggal kita melihatnya ini apa gitu, proses menjadi ibu, transisi, matrescence tadi, dan berduka ini sebenarnya ngajarin apa sih? Itu ngajarin transformasi dan penyadaran diri. Oh ya, balik lagi, teman-teman yang sudah jadi ibu, coba dicatat ya. Ada nggak sih fase kamu merasa depresi, yang mami burnout berulang, jadinya menangis-nangis saat pengasuhan gitu ya. Anak lagi main, kamu ketendang, kamu dilempar barang, akhirnya kamu kemana? Kamar mandi dan nangis. Terus jadi gampang marah, terus nggak ada energi tadi aku bilang. Itu sering atau seberapa sering, dan itu kapan dan berapa lama ya. Coba itu dicatat. Terus yang kelima terakhir adalah acceptance ya, menerima. Menerima bahwa apa sih? Menerima dan terbuka bahwa iya ini sedang terjadi gitu. Aku sudah bukan diriku yang lama, tapi aku akan baik-baik saja dan aku sedang bertransformasi gitu. Pola pikirnya tuh itu. Hidup memang nggak sama kayak dulu. Diriku nggak akan sama kayak dulu lagi, tapi aku akan nggak apa-apa dan aku akan jadi lebih baik lagi sebenarnya gitu. Aku akan menemukan diriku yang paling asli sebenarnya. Menurutku gitu ya. Nah, fase acceptance itu buat aku kayak apa sih? Fase acceptance itu sebenarnya di aku baru mulai kejadian berarti mungkin setahun lalu ya, 2020. Dan iya 2020 kayaknya. 2020, sejak awal 2020 itu ya. Banyak sekali momen pencerahan tadi ya. Pencerahan tentang apa sih sebenarnya yang selama ini terpendam tadi, terutama kalau aku hubungannya sama luka pengasuhan itu. Terus juga jadi sadar skill-skill yang lubang di aku nggak punya sebagai ibu tuh apa. Satu, kalau aku, dan banyak perempuan dan banyak bapak ya menurutku, itu adalah skill regulasi emosi. Itu pada kunci banget untuk bisa mengasuh anak usia 0 sampai 7, karena anak 0 sampai 7 itu inputnya adalah emosi. Ya, dia itu akan bisa sangat membaca ibunya lagi marah, lagi sedih, bapaknya lagi kecewa, lagi marah gitu ya. Bahkan bapak ibu yang ngomong dia bisa ngerasain. Dan anak umur segitu itu modelnya tuh internalisasi gitu loh. Jadi kayak dia nggak akan mikir, oh bapak sih, oh itu tuh bapak lagi kesulitan gitu. Dia akan bilang, oh ini karena aku bapak kesulitan gitu. Jadi dia akan menyalahkan ke dirinya sendiri. Kecuali kamu bilang ya, kecuali kamu bilang dengan jelas, ya ini bapak kesulitan, bapak lagi merasa tidak nyaman gitu. Tapi ini bukan berarti bapak nggak sayang sama kamu, misalnya kayak gitu. Jadi banyak banget menurutku di fase acceptance itu aku dapat pencerahan tentang diri sendiri ya, terutama diri sendiri apa sih. Satu, Lolita Nindita itu disuruh datang ke planet bumi ini untuk jadi apa gitu ya. Itu aku jadi sadar betul di saat itu gitu ya. Dan aku stop bargaining untuk kembali di karir yang dulu gitu. Karena aku tahu kayak
Satu, buat apa ngabisin waktu? Udah jelas aku sebenarnya kayak jalan hidupku bukan ke situ. Terus padahal ada hal-hal lain yang perlu aku bangun skill-nya dan pengalamannya dan knowledge-nya gitu. Terus juga aku tuh juga sempet kayak berusaha merasa normal lagi gitu dengan bikin bisnis. Itu adalah aku bikin brand baju anak. Dan di tahun lalu juga akhirnya aku memutuskan kayak pencerahan kayak, enggak sih, itu brand baju anak ini emang udah jelas bukan jalanku gitu loh. Aku maksain. Satu, kalau aku tetap lanjutin, bargaining untuk udahlah dijaga aja, lumayan udah 3 tahun gini-gini gitu. Satu, aku ngabisin duit karena itu butuh modal juga. Terus kedua, ngabisin waktu. Jadi ibu itu waktunya hampir nggak ada. Aku mau self care aja dalam bentuk self care fisik, misalnya mau mandi aja masih susah gitu, mau masak aja masih susah, terus masih mau ngurus bisnis gitu ya, bisnis yang bahkan di titik ini aku udah tahu kayak bukan jalan hidupku, buat apa gitu jadinya ya. Terus tadi penyembuhan batin juga aku jadi sangat-sangat fokus untuk emotional healing karena aku tahu jadi aku bagasi subconscious aku ya. Jadi otak kita itu kan ada conscious mind dan subconscious mind. Nah, conscious mind itu adalah otak sadar ya yang bikin strategi, bikin rencana, bikin analisa gitu ya. Itu adalah otak consciousnya, otak sadar. Otak subconscious itu yang menyimpan memori dan rasa. Dan terutama program-programnya itu dibuat di usia 0 sampai 7 tahun. Dan itu kalau punya wounded inner child atau luka pengasuhan, itulah yang harus healing itu dari situ. Jadi aku belajar meditasi, aku belajar journaling juga rutin. Terus habis itu banyak belajar banget aneka metode self healing sih, dan aku jadi sharing itu. Aku bisa jadi support dan nyemangatin ibu-ibu lain sebenarnya untuk bisa ayo tuh karpetnya udah digelar nih, kamu mau ambil atau enggak gitu. Kalau kamu mau ambil, aku siap gandengan sama kamu gitu loh. Aku siap bilang aku support, ayo kita kerjain bareng-bareng gitu kan. Jadi benar-benar transformasi ya. Acceptance buat aku itu ketika aku benar-benar menyadari ini adalah waktuku untuk masuk ke red carpet itu dan jalan gitu ya. Terus di titik itu juga aku menyadari aku bukan kehilangan identitas, tapi dalam proses lihat identitas aku yang asli, yang sebenar-benarnya gitu. Kalau dulu tuh cuma peran aja gitu loh. Kayak oke, Loli si strategic planner di industri advertising gitu, tapi itu bukan aku gitu loh sebenarnya. Maksudnya bukan aku, artinya aku nggak suka, aku sangat suka pekerjaanku dulu ya. Sampai sekarang juga mungkin ya aku suka gitu ngerjain itu, tapi itu bukan identitas, itu hanya peran sebenarnya gitu. Tapi kayak asing esensinya, quality identitas itu apa? Itu adalah melalui proses ini aku jadi tahu gitu. Terus fase depresi juga ternyata tadi katalis emotional healing. Kalau kita menyadarinya kayak ternyata di fase ini muncul apa gitu. Itu bisa kalau kamu menyadarinya ya, kalau setiap ibu menyadarinya kayak aku kok jadi merasa begini, merasa begitu gitu ya. Itu adalah titik di mana kita bisa masuk ke jalan healing gitu. Nanti aku kasih ciri-cirinya ya. Beneran depresi kayak apa. Nah, terus nih cara menghadapi matrescence ya. Karena matrescence nggak bisa dicegah. Karena apa? Realnya 10 dari 10 perempuan, artinya semua perempuan yang ada di fase setelah melahirkan itu akan mengalami matrescence. Pasti ya. Semua perempuan akan bertransisi. Kayak semua anak akan menjadi remaja gitu loh. Nggak ada satupun perempuan yang tidak melewati ini tuh nggak ada. Tapi kalau ngomongin postpartum depression, 1 dari 10 perempuan akan mengalaminya. Gitu ya. Jadi probabilitasnya lebih kecil jauh. Tapi kalau ngomongin matrescence, setiap perempuan akan mengalaminya. Nah, kalau ngomongin postpartum depression versus matrescence, jadi kan bingung ya, kayak bedanya apa ya? Gitu. Dan kapan ya aku harus meminta bantuan profesional kalau gejalanya seperti ini? Ya, ini udah aku kalau nanyain ke ibu yang DM aku pasti nanyain ini. 1, tidak dapat beraktivitas normal. Kayak gitu tadi. Aku tuh sempat di fase jadi kayak robot, ya. Itu udah tergolong tidak bisa beraktivitas normal ya, karena fisiknya hadir tapi otaknya enggak, batinnya enggak, melayang aja kemana-mana gitu, nggak bisa fokus. Kayak
ya nggak hadir aja gitu ya, gimana ya, susah jelasinnya, tapi kamu nggak bisa fokus. Terus tidak dapat mengatasi situasi sehari-hari, ya kayak tadi, situasi seharusnya kamu mengasuh, main sama anakmu gitu, jadi nggak bisa connect sama anak tuh nggak bisa. Atau jadi marah-marah, tadi ya, marah-marah, nangis-nangis, itu kan tidak bisa mengatasi situasi sehari-hari. Terus juga ini, ada pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bayinya. Menyakiti itu bukan hanya konteks secara fisik ya. Kalau secara fisik itu udah pasti yakin, aku kalau dengar cerita itu, aku pasti menyarankan Mbak segera pertimbangkan untuk konsultasi ke psikolog ya. Karena itu udah mulai bahaya. Menyakiti diri sendiri atau bayinya secara fisik juga. Menyakiti diri sendiri juga bisa dalam bentuk pikiran-pikiran. Misalnya, emang kamu sih bego banget sih gitu. Tuh kan salah melulu. Emang gak ada bener-benernya, misal kayak gitu. Itu adalah salah satu bentuk self-harming, tapi dalam bentuk pola pikir, ya. Kalau jadi sering muncul kayak gitu, itu juga udah tanda harus segera konsultasi. Merasa sangat cemas, ya, khawatir banget. Aduh, anakku nggak apa-apa nggak ya? Nanti kalau dia gini gimana? Kalau aku keluar gimana? Kalau nanti gini gimana? Ini gimana? Takut, ya, bawaannya takut sama segala hal dan panik setiap hari. Dan gejala-gejala ini bertahan lebih dari 2 minggu. Ya, lebih dari 2 minggu itu udah harus konsultasi ke psikolog. Ya, makanya aku bilang ini penting buat setiap ibu tahu, dan terutama menurutku tadi ya teman-teman dari Ruang Inspirasi, Kak Umay, Kak kalian, poin-poin ini sangat bisa ditanyakan ke ibu setelah dia melahirkan, ya. Dan sangat bisa rekomendasi menurutku, kalau bisa kalian juga bisa kayak kumpulkan, bikin database mana ya psikolog-psikolog ditaruh di kota kalian yang bisa support ini, support ibu ketika dia udah mulai ada gejala-gejala depresi ya. Dan depresi itu belum tentu postpartum depression loh. Bisa ya depresi klinis aja, jadi general. Tapi ya tetap itu suatu jenis depresi gitu. Nah, jadi ini adalah bukan salah satu tanda, banyak tandanya ketika kita harus tahu, oke, aku tuh layak untuk dibantu. Aku tuh layak untuk merasa lebih baik. Karena menurutku di Indonesia itu masih sangat-sangat di stigma ya, ketika kita mau ketemu psikolog. Di kota-kota besar juga masih loh, aku pernah ngobrol sama seorang perempuan yang dia cerita, dia pernah cerita ke teman kantornya kalau dia ke psikolog, terus responnya langsung, lah emangnya kenapa? Emangnya kamu gila? Padahal itu tinggalnya di Makassar ya, jatuhnya kota besar gitu. Jadi stigmanya masih sangat kental, dan stigma itu juga seringkali yang kental di otak ibu gitu. Jadi kayak ngerasa aduh enggak lah, aku tuh kayaknya belum sekesulitan itu gitu. Jadi akhirnya mengundur-mundur untuk dapat bantuan. Dan namanya gejala-gejala depresi ini ya, kalau telat ditangani nanti beneran jadi depresi klinis. Ya itu jadi panjang lagi. Artinya nanti bisa berujung jadi penyakit-penyakit psikologis lainnya. Jadi jangan menunda menurutku ya. Terus juga sekarang itu banyak sekali psikolog online. Aku juga ke psikolog online. Aku nggak ke psikolog, maksudnya tatap muka langsung, karena ya ada anak, aku ngurus anakku sendiri tanpa ada neni gitu ya. Jadi aku butuh yang waktunya singkat. Di Jakarta gitu kan, keluar aja butuh sejam 2 jam di jalan. Jadi aku tahu aku mending online aja, dan sama efektifnya kok. Kalau satu ekspektasinya diselaraskan, sama yang kedua disiapkan sebenarnya gitu. Jadi aku selalu pun juga menyarankan kalau emang kesulitan dari segi satu mencari psikolog yang tepat, mending coba ke psikolog online, karena online itu tidak terbatas wilayah ya. Kayak tadi ada perempuan di Makassar, dia bisa aja konsultasi ke psikolog di Aceh gitu. Dan emang iya sekarang tuh seluruh Indonesia aja, bahkan antar negara gitu. Ada psikolog yang cerita dia kliennya ada di Eropa juga gitu ya, karena dia kan pada akhirnya konseling psikologi itu kan enaknya butuh sama orang yang sepaham kulturnya gitu. Jadi ujung-ujungnya mereka juga nyari orang Indonesia gitu, psikolog Indonesia.
Gitu ya. Jadi teman-teman semuanya ini adalah gejala-gejala yang perlu diingat ya dan disadari dan jangan denial menurutku ya. Kalau udah ada ini harus segera ketemu psikolog gitu. Nah, terus tips yang pertama, bukan tips sih, cara ya. Itu adalah bicarakan, tuliskan dan menangislah. Kenapa? Karena itu penting banget menurutku ya. Dan berdasarkan jadi ibu dan transisi jadi ibu itu sangat lonely menurutku. Dan kayak itu ya, kita tuh disuruh berduka dan bertransisi sendiri gitu dan jarang sekali yang membicarakannya. Padahal membicarakannya itu adalah mengakui keberadaan perasaan duka dan transisi yang sulit ini ya. Jadi ketika kita membicarakannya tuh denialnya sebenarnya udah hilang gitu. Karena kita benar bilang, iya aku tuh kesulitan, aku tuh merasa begini, begitu, begini gitu kan. Terus satu itu. Terus kedua, supaya support system ibu menyadari ya bahwa oh dia lagi merasa ini gitu dan yang kedua ibu lain juga sadar bahwa dia tidak sendirian gitu banyak menurutku ibu juga yang mulai sharing pengalaman dia transisi jadi ibu kemarin aku lihat kayaknya ada artis gitu ya Acha Sinaga kalau nggak salah dia juga cerita tentang baby blues betapa banyak sekali pikiran-pikiran mengerikan ya kayak lempar bayi aku tuh juga pernah sekali kepikiran itu dia juga ngalamin banyak sekali perempuan ngalamin tapi kita tuh nggak tahu ya kan dan kita jadi internalisasi salahnya di kita kayak ini ada yang nggak beres sama aku padahal enggak itu adalah hal yang sering muncul di pikiran ibu ketika di fase transisi ini yang begitu berat gitu ya jadi penting untuk bicara gitu terus utamakannya bicaranya pada support system utama ibu yaitu suami karena yang bisa pada akhirnya paling paling ampuh untuk bantu ibu ya hanya suami gitu. Tapi sadari akan keterbatasan karena satu ini adalah topik yang membingungkan banget ya buat suami karena satu mereka siklus menstruasi aja bingung ya ibu-ibu, mbak-mbak, kakak-kakak terus mau disuruh ngerti ini gitu tiba-tiba itu kayak suruh dia tiba-tiba bikin roket buat ke bulan gitu kayaknya. Terus yang itu satu, terus yang kedua itu laki-laki itu cenderung otaknya cara kerjanya menurut psikolog itu solusi gitu. Tapi padahal namanya matrescence tuh sering tidak ada solusinya. Emangnya bisa gitu dibikin bayinya tidur on time, enggak kan? Emangnya bisa dibikin putingnya nggak pecah-pecah? Ya harus ngelewatin itu juga, harus disembuhkan gitu kan. Emangnya bisa jahitannya rasanya nggak sakit? Enggak. Jadi seringkali istri tuh cuma pengen aku tuh cuma pengen didengerin gitu. Aku tuh pengen cerita aja. Aku tuh cuma pengen ngomong. Aku tuh ngerasa gini gitu. Tapi suami tuh mikirnya solusi solusi gitu. Aku mesti ngasih solusi apa? Kalau tidak bisa berarti aku harus bilang aku tidak bisa gitu kan. Dan ini tidak bisa. Jadinya jadi kayak nggak match gitu. Nah tips dari aku dan dari banyak psikolog itu adalah coba komunikasi asertif. Komunikasi asertif tuh kita dengan jelas bilang maunya kita apa. Jadi sebelum ngomong sama suami bilang, saya bilang ya, ini aku mau ngomong ya, aku cuma pengen didengarkan, aku nggak perlu solusi dari kamu, aku cuma pengen kamu denger ya, karena memang yang aku ceritain ini mungkin tidak ada solusinya, karena memang proses ini berat gitu dan juga jadi bilang kan kayak gitu, dengan jelas kayak gitu ya, aku cuma pengen didengerin gitu. Terus keterbatasan lain juga perlu disadari yang bertransisi bukan cuma ibu ya, bapak juga loh. Jadi memang masa ini itu sangat menurutku ya, sangat menantang buat pasangan manapun. Karena dua-duanya kebingungan. Kebingungan sama dirinya sendiri dan kebingungan ngadepin bayi, terus kebingungan ngadepin pasangannya. Semuanya kayak saling nggak ngerti, kayak ini tuh apa sih yang terjadi gitu. Karena proses transisi juga terjadi untuk ayah, walaupun mungkin nggak sehebat di ibu, tapi biasanya kalau ayah tuh lebih ke beban mental. Dia menaruh beban yang begitu besar di pundaknya bahwa aku sekarang adalah kepala keluarga gitu. Aku menanggung beban ini sendiri. Itu biasanya bebannya ayah ya di fase ini. Aku harus bertanggung jawab atas keberlangsungan keluarga kecil ini. Itu bebannya dia. Biasanya dan itu dia tempelkan di pundaknya gitu. Dan itu adalah beban yang berat banget gitu ya.
Artinya kalau ibu mau support bapak, bilang dengan jelas, ayah, ingat ya, ada ibu. Kamu nggak sendirian memikul itu. Satu itu ya. Artinya kalau ada apa-apa pun, aku masih bisa bantu pasti gitu loh. Iya ada anak, tapi aku kan bisa kan, misalnya aku nanti bantu apa jualan, bantu ini, bantu itu. Insya Allah pasti bisa gitu loh. Jadi kalau ayah itu lebih dibantu, disadari dan disupport bahwa dia nggak memikul itu sendirian gitu. Bebannya tuh apa ya? Beban tentang ya itu pikulan yang dipegang sendiri gitu loh intinya gitu. Gitu. Kalau di ayah itu lebih bantuan supportnya itu. Terus yang ketiga juga bisa dibilang ayah ingat yang paling bisa membantu itu adalah Tuhan ya, Allah atau kepercayaan kita masing-masing bahwa pada akhirnya yang mendorong dari belakang itu adalah dia gitu ya. Jadi ingat kita tidak sendirian, kamu tidak sendirian memikul keluarga kecil ini gitu. Kalau untuk ayah itu. Jadi konteksnya itu ingat ya kalian berdua itu lagi bertransisi. Memang transisinya lebih berat ibu karena ada aspek fisik yang luar biasa, aspek emosional dan mental juga karena nyambung ke pengasuhan setiap hari ya gitu. Nah terus nyambung sama bicarakan dan tuliskan, ceritakan ke teman ibu juga bisa ya. Tapi ini challenging karena ya balik lagi waktunya mepet, jadwal ibu dengan bayinya beda, jadwal kamu dengan bayinya, teman kamu dengan bayinya dia juga beda. Aku yang selalu aku sarankan adalah ceritakan dengan mandiri, yaitu journaling, karena di aku itu sangat-sangat powerful. Karena sebenarnya yang penting itu adalah kita mengekspresikannya. Ya, nggak perlu ada audiens sebenarnya. Jadikan kertas audiens kita, apalagi kertas itu tidak akan menghakimi loh. Ya, dia nggak butuh skill mendengarkan yang luar biasa. Dia nerima aja. Kamu mau marah-marah, mau nangis, mau kesel, mau bingung, mau kecewa, mau berduka, segala macam tuh kamu bisa tumpahkan ke situ. Bisa ditulis di kertas atau audio journaling, itu juga sangat powerful. Kadang tuh kita pengen ngomong ya, rasanya tuh pengennya ngomong, bukan pengen nulis. Kalau lagi ada rasa kayak gitu, ambil handphone, ya, direkam, udah ngomong sepuasnya. Aku sering banget sih bisa sampai 20 menit, 18 menit, 30 menit gitu ya. Jadi ada loh cara ini yang ini menurutku sama powerfulnya dengan bicara ke orang. Dan itu kita tidak bergantung ke orang ya, itu menurutku sangat membebaskan gitu. Artinya kita tuh mampu apa ya? Kita di regulasi emosi sendiri tuh sangat mampu. Nggak perlu nunggu orang lain untuk siap untuk janjian sama suami dulu, nunggu dia pulang, nunggu dia dalam kondisi yang cukup sehat secara emosional juga ya, nggak kecapean, nggak terlalu stres pekerjaannya gitu. Terus nggak perlu ya kayak tadi saya nunggu teman, nunggu psikolog tuh harus ada duitnya gitu, dan nunggu booking waktu dia yang kosong gitu. Nah journaling ini menurutku sangat 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 wajib menurutku untuk ibu yang sedang bertransisi. Nah, terus ikuti support group. Nah, ini udah ada banyak sekarang, termasuk ruang inspirasi ya menurutku. Pertama itu ada Halo Ibu, ya. Halo Ibu itu tadi yang bikin kelas lingkaran ibu, tapi dia kayaknya juga nggak terlalu rutin sih. Aku waktu itu ikut lingkaran ibunya offline, artinya dia hanya di Jakarta, tapi sekarang kayaknya udah full online karena semua lagi pandemi kan. Banyak kelas-kelas juga transisi menjadi ibu. Dia ada seri kelas menjadi ibu kalau nggak salah, dan itu juga bagus banget. Ada kelas tentang apa ya, menjadi ibu bahagia kalau nggak salah, itu ada motherhood map, itu menurutku bagus banget. Tadi aku jelasin tentang apa fase bagaimana kita itu bertransisi mengikuti fase pertumbuhan anak, itu dijelasin di situ. Kalau ibu juga ada WhatsApp grupnya, kalau kamu mau cerita tanpa dihakimi, mencari solusi, mencari support, itu bisa di situ. Terus yang kedua ada teman ibu Indonesia. Ini juga menurutku ini juga sama kerennya, dan menurutku kerennya itu lebih karena ini sangat-sangat di backup oleh ilmu psikologi. Karena foundernya itu si Mbak Rinda ini dia belajar banget tentang psikologi ibu dan banyak sekali belajar tentang psikologi. Jadi beneran ada support psikolog di dalamnya, ada support bidan, terus ada tes kesehatan mental ibu, terus beneran dibantu ada programnya setiap minggu. Jadi ibu bisa survive intinya gitu loh. Kalau ibu lagi terpuruk depresi tadi ya, atau rasa depresi, atau memang dalam kondisi klinis depresi, itu sangat-sangat terbantu menurutku ketika ikut
program yang sepadat ini kayak yang dibikin sama teman ibu. Karena kamu jadi bisa punya apa ya, ritme gitu. Aku hari ini mau ngapain, aku hari ini ada ini gitu. Itu sangat terbantu. Terus mereka juga ada weekly atau monthly meet up gitu sama member. Jadi beneran aktif banget menurutku. Ya, supportnya itu sangat terasa. Kalau menurutku gitu. Kalau Halo Ibu itu programnya jarang-jarang, tapi lebih tentang kayak support knowledge. Ya, support knowledge yang lebih apa ya? Menurutku angle-nya tuh lebih lebih jarang dibicarakan kayak tadi tentang matrescence, terus apa berduka itu tuh datangnya dari Halo Ibu. Terus juga ada postpartum.id, ini bikinan yang Mbak Rinda juga dari teman Ibu Indonesia. Ini fokusnya untuk ibu yang baru melahirkan di tahun pertama, kayaknya gitu. Detail-detailnya, itu ada WhatsApp grup juga sih, kalau nggak salah. Aku ikut tapi nggak terlalu aktif. Kalau kayaknya lebih komprehensif sebenarnya di teman Ibu Indonesia, kalau nggak salah gitu. Tapi kalian bisa coba aja ya, dan lihat mana yang bisa lebih cocok. Terus nih ada ruang inspirasi. Mungkin Kak Umay bisa cerita sedikit kali ya. Aku tahu kata Kak Helian itu ada 2 grup ya. Ada 2 grup WhatsApp untuk ibu. Mungkin bisa di-unmute dan cerita kali Kak. Apa sih kegiatannya untuk bisa support ibu? Oke. Ya, kayaknya mengenai hal itu aku share ke kalian sekalian nanti dia juga mau share tentang apa metamorfosis gitu. Kalian? Oke, kalau kalau dia oke, dia udah connect. So, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Li, salam kenal. Salam kenal secara face to face. Iya, salam kenal Kak Helian. Silahkan. Iya, aku ini lagi di mobil, ini lagi di jalan, mohon maaf. Senang sekali bisa ikut mendengarkan materi dari Kaloli yang buat aku pribadi, insya Allah ya nantinya akan jadi ibu juga sangat bermanfaat. Jadi aku lebih tahu lebih dini, alhamdulillah. Nah, tadi benar banget nih tentang komunitas-komunitas ini bisa di-follow nih, nggak ada salahnya buat nambah pengetahuan ya, ibu-ibu dan calon ibu juga. Kalau fokusnya kalau ruang inspirasi sendiri, mungkin aku akan memaparkan secara singkat ya. Kalau ruang inspirasi ini emang fokusnya itu udah ada yang apa mau punya anak 2 tahun dan lain-lain itu. Jadi kita emang banyak topiknya tentang parenting gitu. Alhamdulillah 1 tahun belakangan ini setiap weekend kita rutin buka kelas gratis apapun topiknya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman di sini ada yang berminat untuk join baik sebagai narasumber untuk sedekah ilmu ataupun ingin update itu silahkan di follow gitu. Nah terus aku juga mau info ini kalau Li dan Kak Umay, kalau ruang inspirasi sendiri kan ini lagi ada project metamorfosis ya, itu adalah sebuah buku antologi autobiografi 30 perempuan. Di situ banyak banget cerita tentang perjalanan perempuan dari banyak latar belakang, ada yang remaja sampai ada yang udah nenek-nenek juga ikut nulis di situ. Itu insya Allah banyak hikmahnya. Ada beberapa cerita yang isinya tentang masa transisi juga jadi ibu gitu. Itu insya Allah ini proyek sedekah. Jadi insya Allah nanti seluruh profit jika sudah terkumpul akan disalurkan ke pembangunan madrasah di salah satu desa di Grobogan gitu. Itu madrasahnya juga adalah madrasah tempat salah satu tim ruang inspirasi dulu sekolah ngaji di sana. Emang sebelumnya agak lumayan kurang nyaman buat belajar ya. Nanti bisa dilihat di Instagram ruang inspirasi. Nah itu kita pengen bikin project berkelanjutan gitu. Semoga nanti siapapun yang join, yang baca, yang beli bisa ikut
dapat manfaat dari pahalanya, amin gitu. Jadi buat teman-teman yang ada di Zoom ini, kita kemarin udah selesai close order bukunya, tapi kalau misalkan ada yang masih mau beli, silahkan chat ke WhatsApp admin Ruang Inspirasi, nanti bisa aku share di chat Zoom gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih Kak Loli dan teman-teman semua yang join di Zoom, semoga bermanfaat ya. Amin. Oke, thank you Kak Amin. ya share tentang Ruang Inspirasi dan juga produk yang sudah dihasilkan ya. Nah, boleh dilanjutkan Kak Loli untuk waktunya 2-3 menit lagi boleh. Nanti habis itu kita share tentang pengalaman rekan-rekan di sini, teman-teman di sini. Oke. Ya. Kayaknya berarti untuk Ruang Inspirasi itu lebih mungkin ketika udah mulai mau bertransformasi ya. Kayaknya banyak perempuan yang kayak aku pengen memberi gitu, aku pengen share. Nah, itu mungkin bisa dipakai untuk ke arah situ menurutku gitu ya. Nah, terus yang ketiga itu cek nest ibu ya. Nest itu apa aja sih? Satu, nutrisi. Ini mungkin sering kayak jadi hal yang apa ya, kayak ya udah tahu gitu ya. Tapi itu sangat penting loh. Pastikan makan makanan yang padat gizi dan hindari makanan yang penuh zat kimia sintetis ya. Atau makanan yang selalu diproses. Karena apa tadi aku jelasin ya, tentang tubuh ibu itu banyak bolongnya. Ya ibu, kalau kamu ngisinya makanan-makanan penuh apa ya kimia sintetis yang selalu diproses, itu kamu ngisinya berarti ya sampah sebenarnya gitu kan. Jadi perlu dipastikan ibu bisa recover sepenuhnya sama makanan yang padat gizi gitu. Jadi ini memang proses transformasi ya, transformasi gaya hidup gitu. Terus bisa juga ditambah konsumsi adaptogens ya, yang suplemen pegagan. Ada juga jamu Prayaguna dari Rasa Nusantara, itu bikinan Rasa Nusantara sama ahli naturopati, dokter naturopati sih, Debbie Janmeri, itu dia bikin itu. Itu gunanya adaptogens itu apa sih? Itu untuk menenangkan stres, menenangkan saraf ya. Jadi membantu kerja saraf kita. Terus E-nya apa? Exercise ya. Walaupun menurutku ya banyak banget ibu yang ngerasa kayak ya Allah aku tuh udah gendong-gendong seharian udah capek banget, kayak nggak perlu olahraga lagi deh. Oke, nggak apa-apa. Tapi aku sangat menyarankan tetap berkegiatan di bawah sinar matahari pagi. Tadi aku baru aja ngelakuin pagi ini. Aku padahal tuh semalam tuh kurang tidur banget. Aku kayak nggak bisa tidur ya. Kayak banyak atau resah gitu rasanya. Nah, itu tadi aku barusan mandi matahari, terus rasanya tuh emang recharge gitu loh. Karena apa? Memicu hormon serotonin. Nanti kalau kamu sambil merem terus menghadap matahari ya, itu coba rasain hangatnya gitu ya. Terus matanya kan jadi penuh pendaran matahari warna kuning orange gitu ya. Itu tuh bikin, kadang aku bahkan bisa jadi ngantuk dalam waktu beberapa jam gitu. Jadi aku sangat-sangat menyarankan paling enggak ya udah olahraga ringan atau enggak mandi matahari ya. Makanya selama pandemi pun juga banyak dari awal disarankannya kan berjemur ya. Segitu pentingnya. Terus bisa tuh pakai strollernya atau gendongannya buat biar bisa olahraga. Karena emang tetap butuh ya kita berkeringat, keluar endorfin dan oksitosin buat kita sendiri. Terus sleep. Nah, ini paling susah sebenarnya, tapi diusahakan ya ibu dan bapak berkoordinasi dong, tolong gimana caranya biar ibu bisa tidur malam paling nggak 7 jam. 7 jam susah banget sih, kadang tuh 4 juga udah bagus. Dan tidur saat anak tidur. Cari cara biar gimana bisa tidur, ya digelapin lah, atau pakai apa sih penutup mata pas siang-siang gitu. Pokoknya gimana, cari cara biar kamu juga bisa tidur. Terus tadi itu aku bilang paling sulit dilakukan, tapi tidur adalah hal mendasar untuk tubuh kita untuk berfungsi. Karena apa? Kurang tidur akut itu memang loh korelasi dekat banget sama aneka kondisi gangguan emosional dan mental, kecemasan, depresi, rage atau kemarahan itu juga karena kekurangan tidur akut gitu. Terus time for self juga ya. Jadi me time itu bukan cuma ke salon atau nonton bioskop, karena pada dasarnya ibu ya, pada perempuan pada umumnya mikirnya ya ini belum me time, pengennya kerimbat gitu atau kan nonton gitu. Tapi sebenarnya yang lebih dibutuhkan tadi adalah
kegiatan melepas emosi-emosi karena proses ini sangat berat ya, namanya matrescence itu sangat berat. Jadi diutamakan kalau ada waktu itu lebih mending untuk journaling atau audio journaling kalau menurut aku. Itu selipkan 15 menit aja setiap hari untuk itu. Atau coba deh meditasi ya. Itu sangat-sangat membantu self healing ya. Bisa dicoba dengan meditasi singkat saat mandi ya. Kamu lagi mandi terus coba pakai afirmasi ya. Detail-detailnya kayak apa nanti mungkin bisa DM di aku aja ya. Soalnya ini waktunya pendek. Atau ada podcast dan IG ini atau kamu coba latihan meditasi itu kayak apa sih? Soalnya meditasi itu seringkali dicap sebagai kegiatan dari agama tertentu gitu ya. Padahal sebenarnya meditasi itu kalau ngomongin praktek itu sebenarnya praktek yang netral dan bahkan biasanya di hampir semua agama tuh ada dalam bentuknya masing-masing ya. Gitu. Jadi coba meditasi. Itu sangat powerful menurutku. Dan terakhir itu support karena setiap ibu wajib memiliki support system. Ya, untuk apa? Untuk mengasuh anak dan terutama mengasuh dirinya sendiri dalam masa pemulihan itu. Support system utama ibu itu siapa sih? Suami. Ya, itu paling utama. Tambahannya siapa? Mertua, ibu, ayah, asisten rumah tangga, nanny atau babysitter, grup pertemanan dan lain-lain. Atau support system juga bisa berupa jasa, laundry, catering makanan harian, layanan antar makanan kayak GoFood ya, layanan pijat ke rumah, layanan membersihkan rumah, dan lain-lain. Atau juga bisa profesional kayak postpartum doula ataupun psikolog klinis dewasa, terutama jika ibu merasa semakin berat kayak tadi. Susah banget ya namanya transisi ini, atau kesulitan menghadapi transisi jadi ibu. Ya, ingatlah bahwa mengasuh dan menjalin ikatan dengan anak itu membutuhkan ibu yang hadir secara fisik dan terutama batin. Kalau ibu cuma bisa nyusuin tapi nggak bisa hadir, nemenin anak benar-benar terkoneksi ya batinnya, itu jadi masalah besar juga gitu. Jadi jangan sepelekan dirimu ketika kamu merasa ini semakin berat ya. Transisi matrescence ini berat, berduka ini berat. Kamu layak dibantu ya. Ingat itu, kamu layak dibantu. Nah, ini udah mulai terakhir ya. Ini ada satu quotes yang aku suka banget yang kayak iya bener banget ya. Grief is one of the main gates to the soul. Berduka adalah salah satu gerbang utama ke jiwa kita ya. Jadi jangan melihat keberdukaan sebagai suatu hal yang begitu buruk ya. Tapi outcome-nya tadi aku bilang. Jadi berduka ini tuh untuk apa sih? Berduka itu untuk transformasi, untuk self-discovery. Jadi kalau kamu benar-benar melihat jalannya dan masuk ke jalan itu, kamu akan menemukan jiwamu asli-aslinya sebenarnya gitu. Jadi kalau siap, manfaatkanlah jalan yang udah dihadapkan juga gitu. Tersedia setiap saat untuk kamu sekarang. Untuk benar-benar menemui dirimu yang paling sejati ya. Jadi ya buat ibu-ibu semuanya dan calon ibu-ibu yang lebih banyak di forum ini, bersiaplah untuk bertemu jiwamu seasli-aslinya ketika proses menjadi ibu. Ya, ada aku, ada ibu-ibu tadi, ibu-ibu lainnya di pertemanan kalian juga yang ada bersamamu. Karena kamu nggak sendiri. Yang ngalamin itu bukan kamu sendiri aja ya. Jadi peluk ya, peluk virtual untuk kalian semua, untuk aku, untuk kita semua, untuk yang akan melewati ini ya. Ini bukan proses yang sebentar dan memang sangat challenging karena berhubungan juga dengan proses yang dialami sama anak. Ini sangat tidak mudah, jadi kita butuh saling support di perjalanan masing-masing gitu. Nah ini penutupnya ya. When a woman is healing, ketika dia udah mulai healing dan bertransformasi, generations before her are healed. Generasi-generasi sebelumnya itu juga ikut healing dan generasi setelahnya anak-anak kita itu terselamatkan karena kita yang akan mengasuh mereka. Gitu. Oke, ini Kak Umay. Kita langsung masuk ke ruang berbagi cerita. Ini kan sebenarnya rencananya sampai jam 12.30. Apakah mau masuk ke sesi Zoom selanjutnya atau gimana? Kita, oh ya Kak, ini ada pertanyaan mungkin dari dua yang udah masuk kita bisa ini dulu kita bisa tampung nanti sampai jam 12 dan acara kalau masih ada ibu-ibu yang nanti mau sharing itu bisa ke sesi selanjutnya gitu. Gimana Kak? Boleh, oke. Jadi sebenarnya kalau bentar
ya, ini kok aku nggak bisa. Oke. Jadi sebenarnya kalau dari aku itu biasanya setiap kelas, apalagi kelas kayak gini, itu ada ruang bercerita. Gitu. Karena apalagi kalau ngomongin transisi jadi ibu itu jarang sekali ada ruang ya untuk ibu bisa cerita ngomong sejujur-jujurnya tadi ya, divalidasi itu jarang sekali. Jadi aku sangat menyarankan kalau kamu memang masih ada yang ditahan-tahan, belum diceritakan, masih dipendem-pendem tentang proses transisi kamu, nanti habis ini ikut sesi selanjutnya itu ya. Oke, ini pertanyaannya ya. Ya, dari Kak Miftahul Jannah. Oke, ini Kak Jen ya. Nah, Mbak Loli, aku tadi pengen nangis. Benar-benar semua aku alami itu proses berduka. Hari ini hari ini usia anak pertama 3 tahun 7 hari. 3 tahun 7 hari, oke. Dan sekarang hamil 5 bulan, oke. Ya, berarti tadi ya, masih dalam fase pemulihan sebenarnya. Sedikit lagi. Sedang aku paham banget baru saja menerima proses transisi ini di usia anakku 2,5 tahun perlahan setelah ikut beberapa kelas meditasi. Oke. Gimana ya Mbak? Aku ingin benar-benar pengen pas lahiran nanti aku benar-benar bisa menerima segala kondisiku. Satu sih ya, aku menurutku ya Kak itu disadari satu, yang kamu alami itu berat ya. Artinya apa? Artinya harus berbaik sama diri sendiri, harus lebih sayang lagi sama diri sendiri. Nggak nge-push diri sendiri, nggak maksain harus ini itu A B C D ya. Jadi penyadaran akan kesulitan, menurutku ya, penyadaran akan kesulitan bisa kamu pakai untuk lebih sayang sama diri sendiri, gitu ya menurutku gitu. Terus tadi ya ini usia anak 3 tahun, berarti sebenarnya realnya itu ini kan kamu berarti sebenarnya udah hamil dari 5 bulan lalu pas anak belum 3 tahun ya. Itu kan berarti ya itu 2,5 lebih gitu ya. 2,5 lah, taruh 2,5 tahun itu udah hamil. Proses transisinya sebenarnya masih ada setengah jalan lagi sih yang besarnya ya. Karena menurut aku di pengalaman aku pribadi, timeline 4 tahun itu emang pas sih. Karena anak itu udah mulai mandiri dan aku jadi lebih bisa mandiri. Gitu. Aku jadi lebih bisa fokus ke transformasiku, ibaratnya gitu. Nah ini kalau Mbak Miftahul Jannah itu sadar ya, nanti akan sulit gitu. Kamu tidak akan bisa benar-benar masuk ke proses transformasi kamu gitu. Karena ada 2 anak dan kamu harus masuk ke proses self discovery ulang lagi dari awal gitu. Gimana ya Mbak, aku ingin benar-benar pengen pas lahiran bisa benar-benar menerima. Ya kalau masalah maksudnya menerima ya, berarti kan menerima kan lebih tentang acceptance ya. Menerima itu menurutku tadi ada 2 hal. Tadi aku pas banget baru baca ini. Menerima itu sebenarnya tentang menerima dualisme sebenarnya gitu. Acceptance itu menerima dualisme. Contohnya, aku boleh loh tetap menjadi ibu yang baik dan punya waktu sendiri gitu. Aku boleh loh merasa marah atau nggak suka dan tapi tetap mau menjalankan peranku, misalnya gitu. Jadi penerimaan menurutku itu adalah menerima sisi dualisme tadi, ya, sisi bahwa tuh kita tuh nggak apa-apa jadi orang yang nggak selalu kayak hitam putih gitu loh, ya. Apalagi di fase matrescence ini ya, di mana semua itu complicated banget dan kamu punya 2 anak nanti ya gitu. Terus kemungkinan lahirnya pas lagi masa pandemi juga gitu. Jadi hidup itu sangat menantang menurutku. Jadi tadi satu lebih berbaik hati ke diri sendiri sama itu. Terima aspek-aspek dualisme dari keseharianmu, dari dirimu juga gitu. Terus sama itu udah mulai ikut beberapa kelas meditasi. Please ya Mbak Miftahul Jannah, dilanjutkan ya. Sangat-sangat penting menurutku untuk ibu untuk bisa meregulasi emosinya ya, karena anak bayi janin juga apalagi itu merekam semuanya yang kamu rasakan
direkam aja sama dia tanpa filter. Karena kalian masih dalam satu tubuh, terutama itu ya. Nanti pas sudah lahir pun tetap merekam, sama aja sih, tapi lebih intens di saat kehamilan. Jadi satu, regulasi emosi itu jadi skill yang sangat penting banget ya. Journalingnya please dilanjutkan dan jangan stop. Terus meditasinya lebih banyak menurutku meditasi compassion ya, ngasih apa ya, ulas asih kasih sayang, energi kasih sayang ke diri sendiri. Terus juga kayaknya nih situasinya akan berat buat kamu ya. Jadi banyak meditasi surrender, kayak biar kamu tuh bisa ikhlas, berserah gitu, terima gitu. Terus ini aku berasumsi dari namanya kan Islam ya. Zikir yang aku sangat sarankan buat melepas itu adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Biar kamu tuh kayak, nih aku lepasin ke pemberinya. Allah, aku lepasin, aku kembalikan gitu. Aku kembalikan kekhawatiranku, aku kembalikan ketidaknyamananku gitu ya. Jadi kalau nanti di hari-hari yang berat, dan pasti ada dan banyak hari-hari yang berat ya Mbak, coba deh itu ya. Lepasin. Zikir itu, meditasinya surrender, banyak-banyak meditasi compassion. Journalingnya please jangan dilepas. Gitu. Itu sih kalau aku ya realnya jawabannya gitu. Itu Kak Umay. Ini yang selanjutnya ya. Diperkuat meditasinya, kemudian penerimaan diri gitu ya Kak ya, dan journaling Mbak Miftah. Nah, kalau ada tambahan pertanyaan nanti bisa melalui chat atau disampaikan langsung setelah pertanyaan selanjutnya ya. Iya, bisa di ruang bercerita. Oke. Ini Mbak Yuni ya. Ini Mbak Yuni follower aku juga. Mbak, jadi 5 tahapan berduka, baby blues, dan PPD itu masuk ke dalam matrescence yang durasinya 4-10 tahun ya. Dan akan ada rebirth saat ibu hamil lagi gitu, bukan sih? Bentar. Ya, jadi matrescence itu ada proses transisinya secara umum, betul. Dan di dalamnya bisa ada PPD, bisa ada baby blues, dan macam-macam ya. Adik aku di dalamnya ada gejala depresi, ada ibu yang jadi PTSD, ada ibu yang segala macam lah, gitu ya. Jadi memang betul di dalamnya, dia matrescence itu sangat panjang, di dalamnya bisa diisi mungkin ya kondisi-kondisi psikologis macam-macam, gitu. Ya, dan di dalamnya juga ada tahapan berduka itu. Betul. Tahapan berduka itu sebenarnya untuk menyadari seberapa kita sudah menerima sih peran kita yang baru gitu. Karena memang ya itu kehilangan jiwa yang lama ya. Gitu. Jadi betul. Di dalamnya ada itu semua. Terus dan akan ribet saat ibu hamil lagi. Baru mulai perjalanannya. Rebirth-nya ya nanti mungkin pas anak yang kan hamil terus lahirlah anaknya gitu ya. Ya mungkin rebirth-nya bener sudah bertransformasi dan jadi kupu-kupunya butuh beberapa tahun lagi. Gitu. Pas hamil baru mulai lagi dari nol lagi. Dari nol kamu akan mencari dirimu versi lainnya lagi. Baru dimulai lagi perjalanannya gitu. Oke, gitu ya Mbak Yuni. Nanti bisa disampaikan kalau ada yang belum jelas ya. Ini ada pertanyaan yang ketiga dari Mbak Vina. Jadi udah di-chat. Oke, dari Mbak Vina, Mbak Loli, bagaimana membedakan saat kita sedang bargaining atau kita memang menjalankan passion kita? Maksa, sesimpel itu. Maksa itu tandanya apa? Mungkin sebenarnya nggak ada waktunya, atau jadi sakit, atau jadi keteteran. Keteteran itu adalah entah kitanya keteteran, gitu kan? Kita jadi nggak bisa merawat diri kita, atau kerjaannya atau passion yang jadi keteteran. Gitu. Kalau menurutku sih kuncinya ngelihatnya dalam maksa. Terus jika anak udah 5 tahun, apakah proses berduka masih terus berlangsung dan apakah proses transformasi juga terus dilakukan? Relatif ya itu. Bisa jadi iya, bisa enggak, karena setiap orang juga punya perjalanan penyadaran dirinya beda-beda gitu kan. Terus punya ritmenya beda-beda, kayak tadi aku bilang, bisa lagi bolak-balik gitu kan. Bisa udah nyampe di bargaining terus balik lagi ke anger, ternyata banyak angernya juga gitu. Terus
balik lagi ke denial, kayak ini aku nggak marah kayak gitu kan. Jadi bisa aja lebih dari 5 tahun ya, kalau masih berduka terus bisa. Terus apakah proses transformasi juga masih terus dilakukan? Iya, terus sampai 10 tahun. Sampai sebenarnya menurutku nggak harus 10 tahun sih, tapi si kupu-kupunya udah mulai muncul. Kamu udah jadi tahu gitu, kayak oh Vina itu sebenarnya gini loh gitu. Vina itu di sini tuh untuk apa sih gitu, di dunia ini tuh buat apa, Vina yang sejatinya itu apa di luar peran-peran ya. Karena itu salah satu, pernah aku share salah satu latihan tertulis di kelas aku dulu, itu kelasnya namanya My Soul Mission. Itu karena ibu itu sering merasa kayak dia tuh kehilangan dirinya kan. Padahal dirinya yang sama ini ditempelkan itu adalah peran-peran. Kayak jadi ibu, jadi anak, jadi istri, jadi pekerja profesional, dan lain-lain. Itu tuh cuma peran gitu. Dan kita sejatinya itu tidak ada hubungannya sama peran itu. Dan perlu disadari peran itu tuh bisa hilang loh. Suami bisa meninggal, anak juga bisa meninggal, suami bisa cerai, orang tua bisa meninggal, pekerjaan bisa berhenti, bisa berpindah, bisa berbentuk lain juga. Jadi itu tuh bukan diri kita, itu hanya peran. Gitu. Jadi kalau sampai di titik kayak belum ajak gitu ya, sebenarnya aku tuh di luar peranku apa, itu masih terus bertransformasi sih menurutku gitu. Begitu. Yep. Oke, untuk ini aku stop share karena udah nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin sekarang saatnya ruang bercerita, Kak. Masih ada beberapa menit. Ibu-ibu silahkan bisa raise hand dulu atau bisa langsung unmute, kemudian menyampaikan ceritanya. Mbak Vina. Mbak Vina nih. Oke, Kak Umay, sebelum masuk ke ruang bercerita, aku mau share dulu ya aturan di ruang bercerita ya. Oh ya, boleh. Silahkan. Dan aku nanti minta tolong untuk dimatikan recordingnya. Oke. Karena biar kita semua bisa ceritanya lebih plong ya. Iya. Nah, ini selamat datang teman-teman semuanya di sesi kelas ruang bercerita ya. Jadi online dalam bertransisi ini, please sadari itu juga gitu ya, bahwa proses ini memang pasti terjadi dan semua perempuan akan melewatinya gitu ya. Tapi ada warning sign titik di mana seorang ibu harus dibantu secara profesional ya. Itu tolong dipastikan juga gitu ya. Terus yang kedua adalah berduka juga, itu sangat-sangat akan kita hadapi juga gitu, karena memang segitu banyak kehilangannya ya. Hidup kita, seluruh aspek hidup kita itu banyak sekali yang hilang gitu. Dan kuncinya menurutku untuk menghadapi keduanya ini adalah Karim. Untuk menghadapinya itu adalah menerima ya, menerima bahwa iya aku merasa begini, aku merasa sedih, aku merasa ada denial, ada marah, aku kesulitan, dan mulai membicarakannya. Menurutku itu gitu. Dan ketika kita udah mulai menerima, membicarakan, nanti pasti akan terbuka sendiri kita harus apa, harus itu menuju fase acceptance-nya tuh gimana, dan itu masuk beneran melangkah ke red carpet yang udah digelar itu gitu. Jadi itulah kuncinya untuk menghadapi berduka dan matrescence ya menurutku. Dan itu cari support group itu kunci banget juga gitu, karena biar kamu tahu kamu tuh nggak sendirian dan nggak kayak menavigasi keberdukaan dan transisi ini sendiri gitu. Tadi untuk semua teman-teman ya yang udah share, yang udah bercerita, coba deh please join salah satu grup itu tadi ya. Please join salah satu komunitas itu, terutama teman ibu Indonesia itu tuh menurutku juga punya jadwal yang sangat-sangat rigid untuk bantu ibu berdiri ya. Kalau tadinya terkapar dan nggak bisa bangun, itu kamu bisa jadi berdiri di situ paling nggak. Nanti kalau udah bisa berdiri jadi apa? Bisa berlari gitu ya. Jadi itu kesimpulannya sih menurut aku, Kak Umay.
Oke, terima kasih Kak Loli atas kesimpulannya. Jadi ibu-ibu jangan lupa bercerita, kemudian jangan lupa regulasi emosi juga ya Kak. Terus meditasi, bagi yang muslim silahkan zikir, bagi agama yang lain silahkan menyesuaikan. Jangan lupa journaling. Kita juga wanita sebaiknya mengungkapkan apa yang kita rasakan karena aku pernah dengar jadi wanita itu paling nggak 20.000 kata per hari. Itu silahkan. Kalau nggak bisa ngomong sama orang silahkan direkam gitu. Ya mungkin itu aja untuk acara pada siang hari ini. Terima kasih banyak Kak Loli sudah meluangkan waktunya berbagi cerita kepada kita. Terima kasih pengalamannya, terima kasih ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Terima kasih Ruang Inspirasi untuk ruangnya. Iya, sama-sama. Terima Mohon kasih maaf, semuanya yang ikut berbagi di ruang ini ya. ya. Mohon maaf kalau apabila aku dalam membawakan acara ada kesalahan. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa, teman-teman semua yang menjalankan. Terima kasih Kak Loli.